Takumi adalah seorang perawan pecundang yang telah dipanggil ke dunia lain tanpa siapa-siapa dan mendapati dirinya berdiri di depan Dewi Nolan. Namun, hal pertama yang dilakukannya adalah menawarkan permohonan maaf yang tulus, menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahan besar. Dan mantra pemanggilannya diaktifkan dan secara acak menarik perawan pecundang dari bumi untuk dijadikan Ayah Ed. Namun, Takumi seharusnya tidak termasuk karena hidupnya berjalan dengan baik, tetapi sebuah kesalahan membawanya ke sini bersama yang lainnya. Kesalahan ini terjadi karena Kekaisaran Sidonia yang suci dengan sembrono mengaktifkan mantra pemanggilan. Nah, tidak seperti pahlawan yang dipanggil lainnya yang langsung pergi ke Sidonia, Takumi berakhir di sini dengan Nolan karena dia tidak seharusnya dipanggil. Ketika Takumi bertanya apakah dia bisa mengirimnya kembali ke bumi, Nolan menjelaskan bahwa dia tidak bisa. Dia sangat marah pada Sidonia karena menggunakan mantra terlarang sehingga dia menghapusnya dari hukum sihir dunia ini, membuat perjalanan antar dunia menjadi mustahil. Untuk memperburuk keadaan, proses itu membunuhnya, meninggalkannya sebagai hantu. Takumi panik, tetapi Nolan meyakinkannya bahwa dia memiliki solusi. Meskipun dia tidak bisa mengembalikannya ke bumi, dia bisa memberinya tubuh baru dan membantunya beradaptasi di dunia ini. Sebagai permohonan maaf atas perannya dalam situasi ini, dia menawarkan berkatnya untuk membuat hidup barunya lebih mudah. Tanpa pilihan lain, Takumi setuju untuk dilahirkan kembali, yang sangat melegakan Nolan karena itu menyederhanakan segalanya baginya. Nolan menginstruksikan Takumi untuk memeriksa layar statusnya untuk melihat pratinjau hidup barunya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa Nolan berencana memberinya tubuh berusia 17 tahun meskipun usianya 40. Dia mengabaikan detailnya dan menekankan pentingnya memilih pekerjaan. Takumi belajar bahwa ada dua kategori pekerjaan utama. Peran fokus tempur seperti pendekar, kesatria, atau pemburu dalam pekerjaan produksi. Tidak tertarik untuk bertarung, dia memilih peran produksi. Nolan menanamkan pekerjaan itu ke dalam jiwanya, menambahkan berkat bonus, dan mengirimnya pergi tanpa tutorial. Takumi jatuh di hutan, melihat refleksinya di sungai, dan menyadari bahwa dia benar-benar berubah. Tidak ada artritis dan tubuh yang lebih muda. Bertekad untuk memanfaatkan hidup barunya sebaik mungkin, dia memeriksa tas yang ditinggalkan Nolan, menemukan makanan, uang, dan barang-barang penting lainnya. Layar statusnya mengungkapkan banyak keterampilan, termasuk sihir elemen, yang dia putuskan untuk coba terlebih dahulu. Takumi mengulurkan tangannya, memanggil bola air, dan itu langsung muncul. Dia menyadari bahwa elemen lainnya berfungsi dengan cara yang sama, menguasainya pada percobaan pertamanya. Sekarang memahami sihirnya, Takumi memutuskan untuk menuju desa terdekat. Dalam perjalanan, dia melihat sebuah tongkat yang luar biasa di jalur, memindainya dengan keterampilan penilaian, dan mengetahui bahwa itu adalah kayu tren, ideal untuk membuat tongkat sihir dan tombak. Dalam keterampilan pemodelannya, dia mengubahnya menjadi tombak. Didorong, dia mencari lebih banyak bahan dan menemukan banyak tanaman berguna, menghabiskan 1 jam untuk mengumpulkannya. Kekurangan ruang di tasnya, dia teringat keterampilan kotak barangnya dan menyimpan semuanya. Tiba-tiba, teriakan memecah udara dan seorang gadis muda muncul dari semak-semak, meminta bantuan dari monster. Berbalik, Takumi melihat seekor kelinci bertanduk besar menerjang ke arahnya. Dalam kepanikan, dia secara naluriah menyerang, secara tidak sengaja membunuhnya dengan tembakan kepala. Takumi terkejut bahwa seorang pemula sepertinya bisa mengalahkan monster yang begitu kuat. Dia menganggap berkat Nolan yang bertanggung jawab, tetapi sebenarnya itu hanya keberuntungan belaka. Meskipun menang, dia mendapatkan pekerjaan pejuang. Judul, sangat mengecewakan baginya karena dia ingin menghindari pertarungan. Namun, prioritasnya beralih untuk memeriksa gadis kecil itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Molly. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan menjelaskan bahwa dia sedang mengumpulkan ramuan tetapi tersesat terlalu jauh dari desa dan diserang. Ketika dia menyebutkan desa, Takumi dengan antusias bertanya apakah dia bisa mengunjungi. Molly setuju untuk memandu dia tetapi terlebih dahulu bertanya apakah dia berencana untuk membawa kelinci itu karena dagingnya sangat lezat. Menyadari bahwa akan sia-sia jika meninggalkannya, Takumi menyimpan kelinci itu di dalam kotak barangnya tetapi segera menyesali telah mengungkapkan keterampilan rahasia ini kepada Amali. Tanpa cara untuk membatalkannya, mereka menuju desa. Sementara itu, orang lain yang dipanggil tiba di Kekaisaran Sidonia, bingung dan tidak terluka. Seorang wanita bertudung menyambut mereka sebagai pahlawan, menjelaskan bahwa mereka telah dipanggil untuk menyelamatkan dunia baru ini. Elizabeth memperkenalkan dirinya kepada anak-anak sebagai permaisuri Kekaisaran Sidonia, dan sikapnya langsung membuat mereka curiga. Keterampilan unik Akane, yang ditingkatkan oleh berkah wahyu Nolan, aktif, membimbing instingnya menuju kebenaran. Elizabeth menipu dan tidak dapat dipercaya. Sementara itu, Takuni tiba di desa Boret, di mana orang tua Molly, Benga dan Martha, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putri mereka. Mereka mengagumi tanggung jawabnya dalam bepergian sendirian dan mengundangnya untuk tinggal di desa. Meskipun tidak ada yang tersedia, penduduk desa menawarkan untuk membangun rumah. Saat mereka berkumpul di sebidang tanah, Takumi menggunakan sihir bumi untuk meratakan tanah untuk fondasi. Ini adalah penggunaan sihir berskala besar pertamanya, membuatnya hanya kehabisan mana. Penduduk desa, terkesan dengan kemampuannya, meyakinkannya bahwa usahanya sangat dihargai. Pada pagi berikutnya, rumah Takumi selesai dengan bantuan dari yang lain. Menggunakan keterampilannya dalam pertukangan, pandai besi, dan menjahit, dia membuat perabot berkualitas untuk dirinya sendiri. Namun, dia ingin bereksperimen dengan sesuatu yang baru, ekstraksi logam melalui alkimia, dengan biji yang disediakan oleh pandai besi desa, boron, termasuk besi, perak, tembaga, dan besi sihir. Takumi mulai dengan besi. Biasanya memerlukan tungku dan berjam-jam usaha, alkimianya memungkinkan ekstraksi instan dengan biaya pengurasan mana yang berat. Terpesona oleh keberhasilannya, dia melanjutkan hingga dia pingsan karena kelelahan.
Molly membawakan makan malam tetapi menemukannya tidak sadar karena kehabisan mana. Berkat ramuan pemulihan dari Martha dan Banga, dia pulih dan diperingatkan untuk tidak berlebihan lagi. Seiring waktu, Takumi mengekstrak berbagai logam termasuk emas dan menggunakannya untuk membuat alat yang berguna. Dia juga menghabiskan waktu dengan Boron di Forge belajar membuat berbagai senjata. Pertunjukan berjalan dengan baik dan begitu Boron menyelesaikan sarungnya, itu akan lengkap. Keterampilan pandai besi Takumi telah mencapai level 40 jadi dia memutuskan untuk fokus pada sesuatu yang baru. Dia meminta beberapa ramuan dari Bangba dan Bangba dengan senang hati meminjamkannya beberapa yang dasar. Takumi menjelaskan bahwa dia hanya membutuhkan template untuk pembuatan ramuan, berniat untuk membuat miliknya sendiri menggunakan ramuan yang dia kumpulkan di hutan. Takumi mendukung idenya dan bahkan menawarkan untuk membeli ramuan dari Takumi setelah dia menyelesaikan satu batch. Dengan rasa syukur, Takumi mulai menggabungkan daun dan air sebelum menyimpan ramuan dalam stoples kaca untuk membandingkannya dengan milik Benga. Meskipun keduanya berwarna biru, ramuan Takumi terlihat lebih cerah dan tampaknya mengandung sihir, meskipun dia tidak yakin apakah itu berhasil. Untuk mengujinya dengan aman, Takumi memutuskan untuk menggunakan sihir dari ramuan tersebut. Untuk membangun toleransi racun dengan mengonsumsi sedikit demi sedikit hingga mendekati kematian, kemudian menggunakan sihir penyembuhan untuk pulih. Takumi telah melakukannya selama berjam-jam, merasa sangat kelelahan. Di sisi positif, usahanya memberinya keterampilan pemurnian, yang pasti akan berguna nanti. Saat ia berdiri, suara keras mengungkapkan seekor babi hutan besar dan bermusuhan yang menerjang ke arahnya. Takumi mengambil tombaknya, tetapi hancur saat terkena, meninggalkan babi hutan itu tidak terluka dan dirinya tak berdaya. Ia mencoba setiap mantra yang ia ketahui, tetapi tidak ada yang melukai makhluk itu. Saat kepanikan melanda, ia melihat seekor laba-laba berbisa di belakangnya, siap menyerang. Anehnya, laba-laba itu menyerang babi hutan itu sebagai gantinya, memberi Takumi waktu sejenak. Dengan babi hutan yang masih tak kenal lelah, ia dengan cepat memikirkan rencana baru. Saat babi itu menyerang lagi, ia melompat ke udara dan menggunakan keterampilan alkimianya pada kepalanya, menggaruknya ke bawah dan mengalahkan binatang itu. Lega tetapi kelelahan, Takumi melihat laba-laba yang terluka dan memutuskan untuk menyembuhkannya sebagai rasa terima kasih atas bantuannya. Setelah aman, ia kembali ke desa. Setelah menerima pemberitahuan, Takumi menemukan bahwa ia telah menjinakkan laba-laba, sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui mungkin. Meskipun ragu untuk menyimpannya karena laba-laba dianggap sebagai makhluk berbahaya, tatapan lucunya membuatnya terpesona dan ia menamainya Maple. Kemudian, Takumi kembali ke desa dengan babi hutan raksasa yang ia bunuh, mengesankan semua orang tidak hanya dengan prestasi itu tetapi juga karena menjinakkan laba-laba berbisa, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ia tidak bisa memakan babi itu sendirian, ia menyarankan untuk membagikannya dan sebuah pesta besar diadakan untuk menghormatinya. Selama perayaan, Banga memberikan sisa-sisa babi yang berharga kepada Takumi, menyarankannya untuk menjualnya di kota Bolton, tujuan berikutnya. Sementara itu, Dewi Nolan mengawasi kemajuan Takumi dengan bangga. Ketika ditanya oleh Dewi lain mengapa ia memfavoritkan Takumi dengan tubuh khusus, berkah, dan bahkan mengirimnya setahun ke masa lalu sebelum pemanggilannya, Nolan hanya mengatakan bahwa ia melakukan apa yang dirasa benar. Keesokan harinya, Takumi memarahi Maple karena terbangun terjerat dalam jaringnya dan menutupi ruangan dengan sutra. Laba-laba itu meminta maaf, menjelaskan bahwa ia merasa kesepian dan ingin menjaga Takumi dekat karena ia selalu sibuk. Menyadari bahwa ia telah mengabaikannya karena membuat ramuan, Takumi juga meminta maaf dan berjanji untuk istirahat. Sangat senang, Maple melompat ke arahnya tepat saat Martha masuk dengan makanan dan melihat adegan aneh itu. Takumi dengan cepat menjelaskan bahwa hewan peliharaannya tidak menyerangnya, tetapi perhatian Martha tertuju pada sutra, melihat potensinya saat ia membuat pakaian darinya, mengesankan semua orang. Takumi tidak menyadari bahwa sutra laba-laba begitu berharga, dan Martha menjelaskan bahwa itu adalah barang mewah yang dicari oleh para bangsawan. Takumi kemudian meminta Maple untuk memberikan lebih banyak sutra, dan laba-laba itu dengan senang hati mematuhi. Kemudian, ketika Takumi mengundang Maple untuk bermain, ia menolak, mengklaim bahwa ia sibuk. Terhibur oleh sikapnya, ia membiarkannya, senang ia menikmati dirinya sendiri. Dengan waktu yang tersisa, Takumi kembali ke pekerjaannya, mencatat bahwa sudah hampir sebulan sejak ia tiba di desa dan berpikir bahwa ia segera perlu belajar alkimia di kota besar. Takumi tidak ingin pergi tanpa meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang baik di desa. Ia kemudian mengunjungi Boron untuk mengambil pelindung tubuhnya dan pandai besi itu menyebutkan pertemuan untuk memperbaiki jiwa dan ujung sepatu botnya karena tidak cocok untuk bahaya hutan. Takumi bersikeras bahwa ia hanya seorang produser dan tidak menangani masalah seperti itu, tetapi Boron? Takumi sering menjelajahi hutan sendirian dan tidak sepenuhnya seperti yang dia klaim. Kemudian Bangar datang, menyarankan agar Takumi pindah ke kota di mana permintaan bahan lebih tinggi untuk memajukan pekerjaannya. Dia menyebutkan bahwa para pedagang dari Bolton akan datang minggu depan dan telah menyiapkan berbagai barang untuk Takumi. Berterima kasih kepada teman-teman yang mendukungnya, Takumi dan Matt Martha, yang sedang bersiap untuk membuang isi perut dari kelinci bertanduk. Meskipun lezat, itu berisiko bagi kesehatan, tetapi Takumi dengan cepat menggunakan sihir pemurniannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Martha terkesan dan bersyukur, tetapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkan sihir cahaya di depan umum karena hanya sedikit yang bisa menggunakannya dan mereka yang bisa sering menghidupi diri dari situ. Meskipun tidak ada yang keberatan di desa Bolton, dia menyarankan agar berhati-hati karena Takumi akan menuju ke kota besar. Sambil menunggu kedatangan Bolts, Takumi menghabiskan seminggu untuk memperbaiki desa, fokus pada keselamatan dan efisiensinya dengan dinding tinggi dan peralatan produksi yang ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu, Pipik tiba di Bolton dan terkejut dengan dinding tersebut. Setelah bernegosiasi bahwa penduduk desa Takumi bersiap untuk pergi, Boron mengingatkannya tentang 100 ramuan penyembuh yang telah dia buat untuk Banga jika penduduk desa membutuhkannya.
Paipek mengagumi kualitas ramuan tersebut, memegang botolnya di bawah sinar matahari. Saat Takumi akan berangkat, Martha dan penduduk desa datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Molly bertanya tentang Maple, dan pemilik hewan peliharaan itu menyebutkan bahwa dia sedang tidur. Banga dan Bauman mendorong Takumi untuk tetap kuat. Sementara Martha memberinya tunik yang dibuat oleh penduduk desa menggunakan benang yang dihasilkan Maple. Tux Breeder dengan baik hati Takumi membungkuk sebagai tanda terima kasih. Dia membawa kereta, pergi dengan air mata di matanya, karena ini adalah kota pertama yang dia sebut rumah di Milgaard. Selama perjalanan, Patek mengomentari betapa cintanya kepada Kumi di Bolton. Seorang pelancong tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis saat perpisahan yang tulus. Kelompok itu memperkenalkan diri, dimulai dengan Heath, diikuti oleh Reel dan pria botak pendiam, Bogar. Patek menjelaskan bahwa mereka adalah tim petualang peringkat laut yang disebut Gigi Singa. Heath mengatakan mereka sedang menjaga karavan, tetapi Reel, yang mulai bosan dengan suasana tenang, berharap monster akan muncul. Dia melihat Takumi memegang tasnya dengan pelindung, yang berisi laba-laba pembunuh peliharaannya. Dengan tidak sopan, Rio mengintip ke dalam, hanya untuk diserang. Maple berpegang pada Bogar, yang memegang laba-laba itu dengan penuh kasih, sementara Paipek bertanya apakah Takumi memiliki lebih banyak ramuan penyembuh yang ingin dibeli. Setelah dikonfirmasi, pedagang itu tiba-tiba menghentikan kereta, terkejut. Para petualang mengangkat senjata mereka, mengharapkan monster, tetapi sekelompok goblin muncul. Gigi Singa dengan cepat pergi untuk menghadapinya, sementara Rio melihat lebih banyak goblin di hutan dan mulai memancing mereka dengan panah. Heath dan Bogar bertarung di dekatnya. Dua goblin mengelilingi kereta, mengejutkan Papek dan Takumi, tetapi tidak Reel, yang menembak mereka mati. Setelah itu, Reel menyarankan untuk membedah goblin untuk mendapatkan batu sihir mereka. 3 hari kemudian, karavan mencapai Bolton, yang merupakan yang pertama bagi Takumi, yang belum pernah ke kota besar di Milgaard. Dia segera pergi ke guild petualang dengan Gigi Singa untuk melaporkan keberhasilan mereka. Takumi perlu mendaftar di guild untuk tinggal di kota dan mencantumkan Maple sebagai hewan peliharaannya. Dia juga menanyakan tentang bergabung dengan guild alkemis, tetapi petugas menjelaskan bahwa guild tersebut tidak ada. Dia mencatat bahwa banyak yang bergabung dengan guild petualang hanya untuk mendapatkan kartu ID. Kartu, dan jika Takumi tidak keberatan memulai dari peringkat rendah, pendaftarannya akan permanen, memungkinkannya menerima 1 misi sederhana per bulan. Takumi setuju dan mencantumkan Maple sebagai peliharaannya. Kemudian, Takumi pergi ke bisnis Paipek untuk bernegosiasi mengenai 100 ramuan. Paipek menawarkan 10 koin perak untuk ramuan penyembuhan dasar dan stamina serta 50 untuk ramuan mana, totalnya sekitar 7 juta yen atau 270 ribu. Paipek menjelaskan bahwa harga rendah tersebut disebabkan oleh Takumi yang tidak dikenal di daerah tersebut. Takumi bertanya-tanya apakah ada alasan tersembunyi untuk tawaran yang begitu murah hati. Paipek juga menanyakan tentang pengaturan tempat tinggal Takumi, menyarankan agar dia menyewa rumah atau bengkel jika dia berencana tinggal dalam jangka panjang. Takumi, yang kekurangan dana, diperlihatkan properti sewa oleh karyawan Paipek, Thomas. Takumi dibawa ke sebuah mansion megah, terkejut dan tidak siap untuk tinggal di tempat seperti itu. Thomas memberitahunya bahwa sewa hanya 1 koin emas dan 50 koin perak per bulan, jauh lebih murah dari yang diharapkan. Dia bercanda bertanya apakah ada yang mati di sana, tetapi Thomas meyakinkannya bahwa itu tidak terjadi. Melihat sebuah ruang penyimpanan, Takumi memutuskan untuk mengubahnya menjadi bengkel dan berencana membayar sewa dengan uang yang segera dia peroleh dari ramuan. Maple terbangun dan bertanya di mana mereka, dan Takumi menjelaskan bahwa ini adalah rumah baru mereka. Ketika Thomas bertanya apakah Takumi sudah memutuskan, dia setuju untuk mengambil tempat itu. Mereka meninggalkan mansion, dan Thomas menyebutkan bahwa pindahan akan diatur besok. Tiba-tiba, Takumi mencium bau tidak sedap dan Thomas menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh masalah saluran pembuangan kota. Para bangsawan mampu membeli perangkat sihir untuk memperbaikinya, tetapi rakyat biasa tidak bisa. Perangkat ini mahal dan harus ditemukan di Dungeon atau reruntuhan. Terkadang para pendeta memurnikan saluran pembuangan, tetapi itu hanya sementara. Keesokan harinya, Takumi menyiapkan bengkel, meninggalkan perbaikan dinding luar untuk nanti. Dia mencampur kuarsa dan tanah liat dari perusahaan Paipes, membentuknya dengan sihir, lalu mempercepat proses pembakaran dengan sihir ruang waktu. Setelah banyak usaha, level alkimia dan sihir cahaya Takumi meningkat, tetapi dia kehabisan mana. Meskipun kelelahan, Takumi memasang toilet berkualitas tinggi di kamar mandinya. Saat merayakan, dia mendengar teriakan Paipek dan bergegas untuk memeriksa. Pedagang itu terjebak dalam jaring laba-laba, setuju dengan anak-anak desa Kumi dan kegembiraan, tetapi dia menjelaskan bahwa itu tidak biasa. Namun, Paipek tampak tidak terpengaruh. Setelah membantunya, Takumi meminta maaf, tetapi Paipek mengabaikannya dan meminta untuk menggunakan kamar mandi. Takumi menunjukkan toilet ajaib yang memurnikan limbah, membersihkan air, dan meninggalkan residu minimal. Terpesona, Paipek bertanya apakah Takumi menghususkan diri dalam sihir cahaya, tetapi Takumi, mengingat nasihat Martha untuk merahasiakannya, meminta Paipek untuk tidak membicarakannya. Paipek setuju dan segera memesan 100 toilet lagi, menyarankan Takumi untuk menyewa seorang Buddha untuk perlindungan karena sihirnya berharga. Dia menjelaskan bahwa Buddha dapat menjaga properti dan rahasia, terutama dengan desas-desus beredar bahwa Takumi mungkin adalah orang terpilih dari gereja cahaya ilahi. Meskipun Paipek memiliki ide untuk mendukung produksi toilet, dia menekankan pentingnya menjaga identitas Takumi tetap tersembunyi. Namun, Takumi menolak perbudakan dan lebih suka menangani semuanya sendiri. Kemudian, kartu guild Takumi bersinar, memberitahunya tentang misi yang harus diselesaikan dalam waktu sebulan. Merasa kewalahan, Takumi mengakui bahwa dia bisa menggunakan bantuan.
Pepek, yang bersemangat untuk membantu, membawanya ke Mulan & Co., pasar Buddha terkemuka di Bolton. Sementara Pepek mengurus urusan bisnis, Tecumye bertemu seorang wanita di taman yang segera menyuruhnya pergi. Pemilik perusahaan memperkenalkan dirinya kepada Pepek sebagai Mulan. Pepek menjelaskan bahwa Tecumye sedang mencari pelayan tetapi ragu dengan ide itu karena pelayan tidak dikenal di tanah airnya. Mulan mengakui hal ini tetapi menjelaskan bahwa di kerajaan Barcula, hak-hak pelayan dilindungi. Kontrak memastikan ketentuan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, melarang memaksa pelayan untuk melakukan tugas yang tidak disepakati, dan mengharuskan pelayan untuk menjaga rahasia tuannya. Ini meyakinkan Takumi dan mengubah perspektifnya. Mulai menjelaskan kontrak yang umum, pembayaran utang, tahanan perang yang mencari perlindungan, atau mereka yang dipaksa menjadi pelayan, yang merupakan kasus paling umum. Pembayaran menyarankan agar Takumi dianggap sebagai tahanan perang karena mereka tidak bisa pergi tanpa izin tuan mereka. Takumi, seorang produser terampil, ingin fokus pada pekerjaannya dan misi guild, sehingga ia tidak dapat mengelola tugas sehari-hari di rumahnya. Selain itu, ia memiliki rahasia yang terkait dengan kemampuannya dan membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul. Anak laki-laki itu membayangkan menjelajahi daerah berbahaya untuk mengumpulkan bahan untuk pekerjaannya, jadi sangat penting bagi pelayan untuk memiliki keterampilan bertarung agar bisa bergabung dengannya dalam ekspedisi ini. Memahami hal ini, Mulan memutuskan untuk membawa Maria yang muda ke ruang pertemuan. Maria, seorang gadis yang kehilangan keluarganya setelah diculik oleh perampok saat masih kecil, telah dilatih dalam membaca, menulis, matematika, dan tugas rumah tangga. Gugup di depan Maria, Takumi menjelaskan bahwa rumahnya memiliki ruang tamu, ruang makan, dan dapur di lantai pertama, dengan 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai atas. Ia bertanya apakah Maria bisa mengelola pekerjaan itu, dan dia dengan percaya diri setuju tetapi bertanya-tanya mengapa dia tampak gelisah. Takumi, bingung mengapa orang yang begitu mampu belum dipilih oleh tuan lain, mengungkapkan pikirannya yang membuat Maria tersipu. Dia menjelaskan bahwa dia hanya menangani tugas domestik dan tidak bisa menemani tuan dalam petualangan. Malu, Takumi meyakinkannya bahwa dia tidak pernah bermaksud menyiratkan sebaliknya, yang membantu menyelesaikan kesalahpahaman. Mulan kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan kontrak. Mengenai kebutuhan klien akan pelayan yang berpengalaman dalam bertarung, Mulan mengakui bahwa saat ini dia tidak memiliki staf seperti itu. Maria menyarankan Sophia, tetapi Mulan dengan tegas menolak masukan itu dan mengirimnya pergi. Setelah Maria pergi, Takumi menanyakan tentang Sophia, tetapi Mulan hanya menyebutkan bahwa dia memiliki masalah, membuatnya penasaran. Pengusaha itu akhirnya setuju untuk menghubungi klien ketika dia menemukan kandidat yang cocok, tetapi anak laki-laki itu, mempercayai instingnya, bersikeras untuk bertemu Sophia. Dengan enggan, Mulan membawanya ke kamar elf sambil menjelaskan bahwa Sophia ditangkap selama perang antara kerajaan Triara dan Uger 50 tahun yang lalu. Uger, sebuah kerajaan elf, jatuh selama konflik tersebut. Sophia, yang tidak pernah menandatangani kontrak dengan siapapun, menderita cedera parah di telinganya, penggunaan tangan dan kakinya yang terganggu, dan sihir elemen spiritual yang tersaal yang unik bagi elf. Mulan curiga bahwa dia berada di bawah kutukan, karena batasan ini sangat menghancurkan bagi seorang pejuang. Meskipun Sophia enggan, Takumi meminta untuk berbicara dengannya. Untuk kejutan kutukan, Mulan setuju. Takumi memperkenalkan dirinya tanpa mengungkapkan namanya, dan mereka yang... Sophia bersikeras bahwa dia tidak bisa berguna. Dia menilai kemampuannya dan menemukan bahwa dia sangat kuat, mencapai level 64. Namun, luka-lukanya menurunkan statusnya sebesar 100 dan kutukan pengusiran mencegahnya menggunakan mananya. Takumi percaya dia mungkin menemukan cara untuk mengangkat kutukan itu dan memanfaatkan potensi luar biasanya. Ketika Nulun kembali, Takumi menyatakan bahwa dia ingin kontrak dengan Sulfida Sophia, yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah yang telah lama ada. Milan memperingatkannya bahwa masalah ini telah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Anak laki-laki itu dengan percaya diri setuju, membuat pebisnis wanita itu tertawa dan meyakinkan elf tersebut. Sementara itu, Sophia menggerutu tentang keputusan itu, tetapi ketika Takumi bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin pergi, dia dengan marah mengepalkan tinjunya dan bersikeras bahwa tidak perlu mengonfirmasi keinginan seorang pelayan biasa. Terlepas dari itu, kontrak diselesaikan dan Maria berterima kasih kepada Takumi karena telah mempekerjakan dia dan Sophia. Mulan melancarkan mantra untuk mengesahkan kesepakatan itu, dan Maria berjanji untuk bekerja keras agar tetap menjadi pelayan Takumi selama bertahun-tahun. Bahkan Safi melunak dan berterima kasih kepada tuan barunya karena telah menerimanya. Mulan merasa tenang bahwa Takumi akan menjadi tuan yang baik untuk keduanya. Saat kembali ke rumah, Maple menjatuhkan Takumi segera setelah dia membuka pintu. Sophia dengan cepat meminta Maria untuk menjauh dari makhluk itu. Namun, Takumi menjelaskan bahwa itu adalah peliharaannya dan memperkenalkan semua orang. Meskipun Sophia bingung dengan tuannya yang memelihara laba-laba mematikan, masalah tersebut diselesaikan saat Takumi menunjukkan ruangan yang luas dan menugaskan satu ruangan di sebelah untuk Maria. Kejutan besar untuk memiliki kamar mereka sendiri dengan Sophia yang awalnya menolak, berpikir itu terlalu mewah, tetapi Takumi bersikeras bahwa ada banyak ruang. Dia juga menjelaskan bahwa mansion tersebut memiliki bak mandi ajaib yang tetap bersih, yang sangat melegakan Sophia. Dalam adegan berikutnya, para pelayan mencoba bak mandi dan Maria senang dengan situasinya. Dia menyebutkan berpikir Milan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi karena dia tidak pernah menandatangani kontrak meskipun ada uang yang ditawarkan. Namun, dia mengakui Takumi sebagai tuan yang mampu. Sophie memeriksa kontrak dan memperhatikan detail bahwa tempat lahir dan garis keturunan tuan tersebut dibiarkan kosong, membuatnya curiga bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Kemudian,
Mereka terkejut menemukan makan malam sudah siap, yang membuat Maria kesal, karena dia merasa tidak berguna karena memasak adalah perannya. Takumi menenangkannya, menjelaskan bahwa dia hanya membuat makan malam hari itu dan dia bisa melanjutkan tugasnya besok. Setelah menenangkannya, dia mengundang semua orang untuk makan bersama. Sophia menyatakan bahwa adalah kebiasaan bagi para tuan untuk makan terpisah, tetapi Takumi bersikeras untuk makan bersama dan lebih suka dipanggil dengan namanya daripada tuan. Keesokan harinya, Takumi mengunjungi perusahaan Puppet untuk mengambil paket ajaib yang berisi barang-barang yang dipesannya. Saat berjalan, dia menemukan sebuah gereja yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan masuk untuk berterima kasih kepada Dewi Nolan atas berkahnya. Selama doanya, dia bertanya mengapa Dewi memperingatkannya tentang Kekaisaran Suci Sedonia, yang mengendalikan agama di negara itu. Nolan menjawab dengan mengangkatnya ke langit dan menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Sedonia, gerejanya, atau cahaya ilahi. Ada dua agama utama di dunia, gereja penciptaan yang selalu menyembah Nolan dan gereja cahaya ilahi yang didirikan kemudian untuk menghormati Tuhan fiktif. Setelah didirikan, Kekaisaran Suci Sidonia menggunakan kekuatan untuk memperluas pengaruhnya, tetapi Nolan menahan diri untuk tidak campur tangan demi menghormati kehendak bebas manusia. Namun, Sidonia S. Sebuah mantra pemanggilan menyebabkan kecelakaan yang membawa Takumi ke dunia ini. Untuk membantunya, Nolan memberikan berkahnya, memperingatkan bahwa itu akan bertahan selamanya, tetapi bagian yang membantu pertumbuhan dan koneksinya akan memudar seiring dia beradaptasi. Takumi kini menyadari bahwa keberuntungannya dan pertemuannya terkait dengan berkah ini dan memahami bahwa masa depannya sepenuhnya bergantung padanya. Setahun kemudian di Sidonia, seorang pemimpin menanyakan tentang pahlawan yang dipanggil. Seorang bawahan melaporkan bahwa ketiga pahlawan tersebut sedang berlatih, dengan Homer dan Packard awalnya enggan tetapi diyakinkan oleh Elizabeth untuk melayani kekaisaran. Akira dan Yamato fokus pada seni pedang di bawah tekanan yang besar. Selama pelatihan, Yamato, pengingat dari kekalahan masa lalu, diragukan oleh orang lain. Bertekad untuk tidak gagal lagi, dia mengangkat pedangnya dan kembali ke pertempuran. Sementara Akane dipanggil untuk berlatih, dia menolak, membenci kekerasan. Elizabeth tiba, menjelaskan bahwa ini bukan kekerasan, tetapi kekuatan yang diperlukan untuk menyelamatkan dunia. Eka bersumpah untuk melindungi rekannya, sementara Elizabeth memuji teman-teman inspiratif Akane. Namun, Akane hanya merasakan ketidakpercayaan terhadap Elizabeth, yakin bahwa dia berbahaya. Sementara itu, Takumi pulang dan, seperti biasa, disergap oleh laba-laba peliharaannya. Marian dan Sophia membantunya mengumpulkan barang-barangnya, tetapi ketika Sophia mencoba mengambil paket sihir, Takumi dengan cepat menyimpannya di kotak barangnya, menimbulkan kecurigaan padanya. Penasaran, Sophia mengintip Takumi di bengkel, di mana dia melihatnya berperilaku aneh, memotong lengannya dengan pisau yang dilapisi zat sambil bergumam sendiri. Dalam keadaan terkejut, dia menghadapi Takumi, tetapi pingsan selama keributan. Takumi memeriksa kondisinya, menyembuhkan luka di tangannya dan meningkatkan sihir cahaya miliknya. Dia menidurkan Sophia dan Maria menjelaskan bahwa kutukannya menyebabkan kelelahan sesekali. Untuk membantu, Takumi menggabungkan sihirnya untuk menyembuhkan telinga Sophia, mengembalikan kekuatannya. Ketika Safia terbangun, dia mendesak Maria untuk melarikan diri, tetapi Maria bersikeras bahwa Takumi baik dan telah menyembuhkan kutukannya. Sophia menyadari aliran mananya telah pulih, menuntut penjelasan. Takumi menjelaskan bahwa dia meningkatkan sihir cahayanya dengan menyembuhkan diri sendiri setelah menggunakan ramuan beracun yang dipesan dari Puppet. Dia juga mengakui memanggil Maria mengerikan karena dia secara tidak sengaja salah menempatkan ramuan-ramuannya. Bersyukur atas usahanya, Sophia berjanji setia seumur hidup kepada majikannya. Keesokan harinya, Takumi mengunjungi perpustakaan lokal yang besar, tetapi dia kecewa menemukan hanya ada 4 buku tentang alkimia. Kerajinan itu tampaknya memudar, kemungkinan karena ketergantungannya pada naskah peradaban sihir kuno, membuat terjemahan yang akurat menjadi langka. Untungnya, Takumi dapat memahami semua bahasa, mungkin berkat berkah Nolan. Di rumah, Maria dengan antusias membagikan hal paling lucu yang pernah dilihatnya. Sophia berlutut seperti ksatria yang bersumpah setia kepada seorang putri. Takumi tidak senang menjadi putri. Setelah menyelesaikan beberapa kursi toilet untuk PP, Takumi mempertimbangkan untuk beristirahat. Ketika Maria bertanya apakah dia membuat sesuatu yang baru, dia mengonfirmasi tetapi juga mengungkapkan keinginan untuk melakukan perjalanan mendadak untuk mencari bahan langka, mencoba makanan baru, mengunjungi tempat-tempat terkenal, dan menjelajahi reruntuhan. Dia berencana membawa Sophia sebagai pengawalnya, sementara Maria tetap di rumah untuk mengurus. Penasaran tentang perannya, Maple ingat bahwa dia adalah peliharaan dan memutuskan untuk bergabung. Maria memohon untuk ikut, tetapi Takumi bersikeras bahwa seseorang harus tetap di rumah. Dengan dramatis, dia berargumen bahwa sendirian di Menshan akan terasa seperti Tyler terlupakan di padang pasir. Takumi, yang merasa terhibur dan khawatir, mencatat perbandingan dan kekhawatirannya tentang meninggalkannya, terutama dengan tatapan mata anjingnya yang memohon. Untuk menguji kemampuannya, Takumi menggunakan sihirnya dan menemukan bahwa Maria memiliki potensi sebagai pejuang, yang memengaruhi keputusannya. Sophia mendukung permintaannya, menawarkan untuk melatih mereka berdua selama perjalanan. Takumi setuju untuk membiarkan Maria bergabung, dan mereka mengumpulkan senjata. Ketika ditanya, Sophia memilih pedang panjang, tombak sepanjang 2,5 meter, busur, dan 2 pisau. Terkejut dengan pilihannya, Takumi bertanya apakah dia ingin perisai dan dia meminta bukler. Bethany beralih ke Maria, yang lebih memilih belati atau pedang pendek setelah berlatih di perusahaan Muelin. Sophia memperingatkan bahwa mengandalkan hanya pada bilah pendek mungkin akan melemahkan serangannya dan menawarkan untuk mengajarkan teknik tombak. Malam itu, Takumi menyiapkan ingot baja sihir untuk perlengkapan, mengetahui bahwa logam di dunia ini harus lebih dari sekadar tahan lama. Keesokan harinya, Sophia mulai melatih Maria, membimbingnya melalui posisi dan serangan, terkesan dengan kemajuannya.
Sementara itu, Takumi menempa senjata dengan menginfusinya dengan mana, yang juga membantunya meningkatkan berbagai keterampilan dan kelas. Pemuda itu menghias senjata Sophia dengan motif sayap dan senjata Maria dengan api, lalu memperkuatnya dengan mantra untuk memperkuat serangan mereka dan mendukung perbaikan diri. Dia membayangkan bagaimana mata Maria mungkin terlihat di pahanya dan meskipun jauh, dia tiba-tiba merasakan dingin aneh yang secara naluriah membuatnya menutupi diri meskipun sudah berpakaian lengkap. Alkemis dan pandai besi yang inventif, membutuhkan ukuran yang tepat untuk armor, ragu untuk bertanya langsung dan sebagai solusi cerdas, dia membuat boneka seukuran hidup dari mereka. Setelah selesai, dia memilih bahan seperti tauk bore, kulit, dan kain yang terbuat dari benang maple untuk merancang armor sesuai keinginannya. Ketika selesai, Maria dan Sophia berdiri dalam pakaian baru mereka. Maria terkejut, tidak percaya itu nyata, dan tanda alfa pada ukuran yang sempurna. Dia bertanya-tanya bagaimana Takumi mencapai ketepatan seperti itu, tetapi sebelum Maple bisa menjelaskan, dia mengalihkan topi ke pertahanan armor yang sangat baik yang ditingkatkan dengan sutra laba-laba. Dia kemudian mempersembahkan senjata mereka, pedang Sophia dan pisau Maria. Takumi memberikan setiap pelayan cincin mithril sebagai fokus sihir. Sophia menyebutkan biaya mana yang tinggi, tetapi pandai besi menjelaskan bahwa membuat barang-barang ini membantunya membuka sihir es dan petir. Mereka menuju ke kuil petualang untuk mendaftarkan para pelayan. Setelah cepat menerima ID mereka, Takumi mendaftarkan mereka sebagai kelompok, berencana untuk mengambil tugas tingkat rendah. Sophia memperingatkannya bahwa misi tersebut tidak akan menawarkan banyak pengalaman, tetapi dia tidak fokus pada peningkatan level. Kemudian sekelompok pria kasar mendekat, mengejek para pelayan dan menyarankan mereka bergabung dengan petualang sejati alih-alih tetap bersama Takumi, yang mungkin dihina karena penampilannya. Takumi melangkah maju untuk menghadapi mereka, menyembunyikan kecemasannya dengan ekspresi tenang. Ketika salah satu dari mereka memukulnya, Takumi bersiap, membuat pukulan itu terasa seperti menghantam dinding kokoh. Seorang pria segera campur tangan, memarahi para pengacau dan bertanya apakah Takumi terluka. Takumi dengan gugup menggaruk wajahnya saat Maria mencoba membela dirinya, tetapi pria itu tetap tidak yakin. Hans, yang mengawasi kelompok itu, membela Takumi, mengklaim bahwa pria-pria besar itu yang memulai konflik. Resepsionis kemudian mengungkapkan bahwa pria di depan mereka adalah Barak, kepala guild setempat. Barak memerintahkan penyembuhan orang bodoh yang memukul rekannya dan memberitahu anak yang dipukul untuk mengikutinya. Ketika pendeta terdiam saat ditanya apa yang terjadi dan resepsionis merasakan mana, dia bertanya apakah sihir terlibat. Takumi menjelaskan bahwa tidak ada mantra yang dilancarkan, dia hanya mengubah kol menjadi diamond dan meningkatkan tubuhnya, menjelaskan mengapa dia mengunjungi guild alchemist. Barak bertanya apakah kedua gadis itu bersama Takumi dan mereka mengonfirmasi. Terpesona oleh kecantikan mereka, resepsionis menyarankan untuk mempromosikan mereka ke peringkat D, yang disetujui Barak untuk menghalau para pengacau. Takumi, terkejut dengan promosi tersebut, merasa seperti anti-protagonis. Resepsionis menawarkan untuk memberikan misi agar mereka bisa naik peringkat dengan cepat, dan mereka setuju. Hans kemudian memberikan 3 tugas, penghapusan goblin, mengalahkan kobold, dan pengumpulan ramuan meril. Selama misi pertama mereka, Maple memperingatkan tentang 4 goblin yang bersembunyi di hutan. Sophia meminta lokasi mereka untuk menyerang 2 yang pertama, sementara yang lainnya menghadapi goblin yang tersisa. Takumi menyadari misinya adalah peringkat G dengan imbalan 5 hingga 6 koin perak. Namun, mereka menghadapi lebih banyak goblin dan kobold daripada yang diharapkan. Sophia curiga ada camp monster terdekat yang kemungkinan dipimpin oleh Jenderal Goblin peringkat C. Takumi menyarankan untuk merawatnya, tetapi Sophia dan Maria yakin mereka bisa menyerang camp tersebut. Dia mengumumkan bahwa dia akan berevolusi, jadi sang master mengirimnya ke portal. Takumi dengan canggung menjelaskan bahwa itu adalah dimensi bergerak yang dibuka pada tingkat sihir ruang waktu 3. Masuk ke camp Goblin, Elf memperkirakan ada 3.400 goblin yang membuat Takumi panik. Sophia tetap yakin mereka bisa mengalahkan banyak dengan sihir jarak jauh, menggunakan cincin enchantive untuk menghancurkan gerombolan. Jenderal Goblin dan Goblin kuat mungkin muncul, tetapi Takumi, meskipun ketakutan, menyerbu dengan mengandalkan sihir. Beberapa jam kemudian, kelompok yang kelelahan kembali ke guild. Hans, terkesan karena menyelesaikan semua misi hanya dalam setengah hari, meminta yang lain untuk berbicara dengan Master Guild. Sementara itu, Barak meminta skuad pemusnah dengan beberapa anggota di atas peringkat D. Tiba-tiba, Maple muncul dari portal, memukul kepala Master, dan menunjukkan evolusinya. Sophia dan Takumi bingung, tetapi Maria menyukai bentuk laba-laba yang baru. Maple akhirnya bisa berbicara dengan Rediat dan merasa bahagia. Sebelum berpisah, Hans mengumumkan bahwa Takumi telah mencapai peringkat E, dan gadis-gadis sekarang berada di peringkat F di rumah. Maria meminta Master untuk potongan kain untuk membuat pakaian dalam untuk dirinya dan Sophia. Takumi meragukan itu bisa dilakukan dengan potongan kain, tetapi Maria menunjukkan gambar, menjelaskan bahwa itu sederhana. Takumi, malu, menggambar pakaian dalam yang jauh lebih pendek, berpikir itu adalah norma, tetapi Maria meminta gaya itu. Maple kemudian memberitahu mereka bahwa Papek telah tiba tetapi pingsan setelah melihat laba-laba mutan sehingga dia melemparkannya ke ruang tamu. Setelah dia bangun, Papek memberitahu mereka bahwa Lord Bolton ingin bertemu alchemis tentang perangkat sihir pemurnian. Di kota, Bolton terkesan dengan efektivitas perangkat tersebut dan membungkuk merasa berutang budi kepada Takumi. Takumi merasa malu dengan penghormatan itu, tetapi Bolton bersedia melakukannya sesuai kebutuhan untuk memperbaiki domainnya. Bolton juga memuji Takumi karena mengalahkan Camp Goblin, sesuatu yang gagal dilakukan oleh kesatria-kesatrianya sendiri. Takumi harus memprioritaskan keselamatannya, terutama dengan Kekaisaran Suci Sidonia yang mengejarnya. Beberapa hari kemudian,
Takumi yang kelelahan mengantarkan pakaian dalam yang dibuat Maple. Gadis-gadis. Dia menemukan bahwa dia menghabiskan 3 hari untuk membuatnya. Ketika mereka bersiap untuk mencobanya, Takumi panik dan berlari ke kamarnya. Di sana, dia mempertanyakan tindakannya hanya untuk dihadapkan pada iblis dalam dirinya, yang menunjukkan bahwa Takumi sebenarnya ingin mencoba pakaian dalam itu, membuatnya berteriak ketakutan. Keesokan harinya, alkemis memperkenalkan penemuan terbarunya, kulkas. Maple terpesona oleh udara dingin saat penciptanya menjelaskan bahwa itu menjaga makanan tetap segar dengan menghentikan pembusukan. Para wanita menikmati angin sepau-sepau dan dia meminta mereka untuk menutup pintu. Takumi membuat kulkas menggunakan paduan khusus dari besi, kromium, dan nikel, membentuknya dengan baja tahan karat dan menyihirnya dengan sihir pendingin. Maria sangat senang, bersemangat untuk menyimpan bahan-bahan segar. Ketika ditanya tentang warna, Sophia menyarankan biru. Takumi meninggalkan kulkas itu kepada mereka, berniat untuk mengantarkan lebih banyak ke Pathbag nanti. Termotivasi oleh pertarungannya dengan Jenderal Goblin, dia berencana untuk meningkatkan barang-barang rumah tangga dan armor dengan mitril dan adamantium. Dia berkonsultasi dengan Hans, yang mengatakan bahwa tidak ada pandai besi lokal yang dapat bekerja dengan logam langka seperti itu tetapi menawarkan untuk mencari seseorang di kerajaan Kerdil Namstil. Sebelum Takumi pergi, Hans memberinya daftar pandai besi lokal. Karena alkimia membutuhkan mana yang signifikan, Hans merekomendasikan penambangan sebagai gantinya dan memberitahu Takumi tentang Horus, sebuah kota di barat laut Barcula, di mana dia bisa mengumpulkan mitril dan atomantium. Takumi tidak bisa masuk tanpa menjadi bagian dari guild pandai besi, tetapi dengan menerima misi berburu monster, dia akan mendapatkan izin untuk menambang. Sementara itu, Barak tiba dengan kabar. Dengan sebagian besar petualang berburu kerbau hitam, kayu trans sangat langka di Bolton. Pohon trans tumbuh di hutan kematian dekat Horus, dan Takumi dapat menggunakan sihir ruang waktu untuk mengangkutnya langsung. Setelah menerima misi, kepala guild menyebutkan seorang pandai besi yang membutuhkan pengawal di Horus. Jika Takumi menerima, dia akan dipromosikan ke peringkat D, dan Maria serta Sophia ke peringkat E. Takumi, yang baru dalam misi pengawalan, bertanya tentang taring singa, tetapi mereka sedang sibuk. Dia kemudian menanyakan waktu perjalanan. Ini memakan waktu 7 hari dengan kereta biasa atau 4 hari dengan kuda monster, tetapi hanya kuda biasa yang tersedia. Reel kemudian masuk, meminta maaf karena menggunakan kuda monster. Hans bertanya apakah misi mereka sudah selesai, tetapi Reel menjawab belum. Dalam perjalanannya, mereka berburu kerbau hitam, yang dia bawa kembali sebelum busuk. Dia mengeluh tentang pertemuan konstan dengan makhluk yang lebih kuat, tetapi Barak mengingatkannya bahwa petualang dibayar dengan baik untuk risiko semacam itu. Reel berencana untuk kembali keesokan paginya untuk bergabung dengan kelompok, sementara Takumi mengundangnya pulang untuk mandi dan istirahat, yang diterima Reel dengan antusias. Takumi kemudian mengunjungi Papek, yang setuju untuk meminjamkan kereta kuda monster kepadanya sebagai imbalan untuk biji dan lebih banyak kulkas. Sophia, yang menyadari keterlambatan Takumi, menyesali tidak bergabung dengannya. Malam itu, Takumi dan Reel mengeluh tentang kurangnya pandai besi mitril yang terampil, mengingat bahwa satu nama dalam daftar mereka tidak hadir. Tiba-tiba, sosok bertuduh muncul dan Reel merasakan bahaya. Dia menarik Takumi untuk melarikan diri, tetapi sosok itu menangkap mereka dan menjatuhkan Reel. Dengan kejutan, Sophie mengungkapkan dirinya marah karena serangan itu. Dia mengeluarkan pedangnya, tetapi Takumi menjelaskan situasinya. Setelah itu, Sophie meminta maaf karena menyerang seorang teman, tetapi Takumi mengambil tanggung jawab karena tidak memberitahu mereka tentang keterlambatannya. Hari itu, Reel, saat tiba di rumah alkemis, terkejut dengan transformasi Maple, memanggilnya imut. Namun, Maple tidak menyukainya, membuat Reel merasa putus asa. Di lututnya, ia meratapi menjadi satu-satunya anggota yang masih lajang karena Heat dan Bogar sudah menikah. Takumi menjelaskan bahwa para gadis adalah pacarnya dan Reel bertanya kepada Sophia bagaimana perasaannya tentangnya. Dia menjawab bahwa hatinya dan tubuhnya milik Takumi, dengan Maria memberikan jawaban yang sama. Takumi bercanda bahwa Reel seharusnya menangis di bawah shower dan dia melakukannya. Sementara itu, Sophie setuju untuk berburu trans dan pemimpin menetapkan keberangkatan mereka dalam 3 hari. Reel kemudian mengucapkan selamat tinggal dan Takumi bekerja membuat senjata. Dia memilih pedang besar dari tungsten karbida yang menyerap mana, tetapi itu sulit digunakan. Meskipun kesulitan dengan alkimia, dia membagi pedang itu menjadi 2 bilah yang lebih kecil dan lebih ringan sambil mempertahankan kekuatannya. 3 hari kemudian, Takumi mencapai Northgate Bolton dan berterima kasih kepada Papek untuk kereta yang membawa Gambo, seorang pandai besi kerdil yang berarti perjalanan ke Horus. Di awal perjalanan, dia memuji keterampilan berkuda Maria dan dia menyebutkan merawat seekor kuda bernama Dewa Marah di perusahaan Melen. Sementara itu, Hans memberi kabar kepada kepala guild tentang meningkatnya aktivitas monster di hutan kematian, berharap Kumi dapat menghindari makhluk yang kuat. Di tempat lain, seorang bangsawan memberitahu Pepek bahwa raja senang dengan kamar mandi baru dan meminta lebih banyak di ibu kota kerajaan. Masalah saluran pembuangan Bolton semakin membaik, tetapi berita telah menyebar ke Kekaisaran Suci Sidonia, yang mungkin segera bereaksi. Sekali lagi, Akira dan Yamato berlatih keras di Kastil Sidonia untuk memenuhi harapan. Selama pertandingan sparring, Yamato ingat memenangkan kejuaraan judo sekolah menengah, sementara sebuah daerah terfokus pada Elizabeth yang misterius. Kembali dengan Takumi, dia memasang penghalang magis untuk keamanan sebelum pergi berburu trance. Dalam perjalanannya, dia bertanya kepada Sophia bagaimana membedakan pohon biasa dari treant, dan dia menjelaskan bahwa itu dilakukan dengan merasakan mana yang mengalir melalui mereka. Sophia mengarahkan kelompok ke pohon tertentu yang mengungkapkan bahwa itu adalah target mereka. Tanpa ragu, Takumi menyerang, tetapi pohon itu membalas dengan mengangkat akarnya. Menghindar dengan cepat, alkemis menggunakan kapa untuk menebangnya lebih cepat dari yang diharapkan.
Namun, Sophia memperingatkan bahwa pertarungan belum berakhir. Mereka sekarang dikelilingi. Menghadapi banyak musuh, tim menggunakan sihir untuk membersihkan mereka. Saat mereka bertarung, sebuah tranche tua muncul. Kelompok itu menargetkan akarnya, tetapi monster itu beregenerasi. Sophia menyarankan untuk fokus pada tubuh utamanya. Takumi membungkus pedangnya dengan api, dan Sophia membersihkan jalan, memungkinkan alkemis untuk menyerang mata kirinya, mengamankan kemenangan. Dia kemudian menemukan apel keajaiban langka, yang membuat Maria dan Maple bersemangat, yang mendiskusikan cara untuk memakannya. Keesokan harinya, mereka mencapai Horus dan menuju ke kuil petualang, di mana Gambo menyarankan untuk mengambil misi penghapusan Iron Mole. Takumi menerima misi tersebut dan tim dengan cepat mengumpulkan persediaan. Saat menambang, dia menemukan Mithril dan segera setelah itu menemukan Adamantite. Tiba-tiba, tanah bergetar saat Iron Mole muncul, bereaksi cepat, dia menggunakan sihir cahaya untuk melumpuhkannya, memungkinkan Sophia untuk menghabisinya. Maple bertanya bagaimana dia tahu, dan dia menjelaskan bahwa Mole kemungkinan tidak suka cahaya. Kelompok itu terkejut betapa mudahnya pertarungan itu, dan Sophia bahkan mempertanyakan apakah seharusnya semudah itu. Takumi, bingung, bertanya apakah mereka sebenarnya. Dia ingin pertarungan yang lebih berat. Maria, merasa tidak berguna, secara dramatis membandingkan dirinya dengan seekor tahi lalat yang tidak pernah muncul ke permukaan. Meskipun ada keributan, mereka mengumpulkan banyak biji dan kembali dengan selamat ke Bolton. Keesokan harinya, Takumi mengunjungi bengkel Gambo untuk belajar cara menempa Mithril dan Atimentite. Seiring waktu, dia menguasai kerajinan ini karena bahan-bahan ini lebih menantang daripada baja sihir. Setelah terampil, dia menempa senjata dan armor yang sesuai untuk sekutunya. Dia menyimpan armor petir, yang meningkatkan kecepatannya tetapi memerlukan kontrol yang tepat. Dia juga menciptakan tombak angin, badai untuk Sophia dan ledakan tombak api untuk Maria, yang bersumpah untuk melindunginya. Sophia bertanya-tanya apakah mungkin memiliki perisai yang kokoh, tetapi Takumi bersikeras agar dia fokus pada keselamatannya sendiri. Sementara itu, Dewi Nolan mengawasi jeniusnya, merasakan bahaya di masa depan. Setahun kemudian di Kastil Sidonia, para pahlawan berdiri di depan Raja, siap untuk pergi ke Samondur dan berjuang untuk perdamaian. Raja memberikan berkahnya. Malam itu, Takumi bekerja tanpa henti untuk menempa perisai Sophia, terjatuh karena kelelahan. Sebuah api dan lemon elf yang tidak ada yang dapat membantu alkemis yang lelah. Di Barcula, Raja menerima surat dari Sidonia mengenai sihir pemurnian, memperingatkan tentang ancaman yang akan datang. Menggenggam pesan itu dia bersiap untuk bertindak. Dalam beberapa hari berikutnya, seorang utusan dari Sidonia mendekati Raja Barcula mengenai alat sihir yang digunakan untuk membersihkan saluran pembuangannya. Gereja Cahaya Ilahi telah mengutuk praktik ini kepada Paus Kekaisaran Suci, menegaskan bahwa sihir cahaya adalah berkah suci yang diberikan hanya kepada para pendeta mereka. Mereka menuntut kepemilikan lingkaran sihir pemurnian. Dengan sinis, Raja menjawab bahwa jika dewa mereka benar-benar telah memberikan kekuatan ini kepada mereka, mereka seharusnya mampu menciptakan sihir itu sendiri. Merasa frustrasi, utusan bersikeras bahwa menggunakan sihir pemurnian suci untuk tujuan seperti itu adalah penghujatan. Tanpa terpengaruh, Raja menolak, yang memicu ancaman untuk menarik semua pendeta Gereja Cahaya Ilahi dari Barcula. Tanpa terganggu, Raja dengan tenang mengundang mereka untuk pergi, akhirnya untuk menyelesaikan konflik dan mempertanyakan apakah menantang gereja adalah langkah yang bijaksana. Namun, Papek tetap tenang, mencatat bahwa Barcula juga memiliki gereja penciptaan yang didedikasikan untuk Dewi Nolan. Ketika Takumi bertanya tentang dewa yang disembah Gereja Cahaya Ilahi, para pedagang berspekulasi bahwa itu adalah anak. Namun, Papek menjelaskan bahwa Barcula menghargai kebebasan beragama, dengan banyak yang masih mengikuti gereja penciptaan yang lama, di mana para pendetanya menawarkan sihir penyembuhan sebagai amal, tidak seperti para pendeta yang bergaji tinggi dari Gereja Cahaya. Setelah subjek ini muncul, Papek mengakui bahwa dia memiliki permintaan. Bersama Marcus Godwin, dia telah menunjukkan sihir pemurnian kepada Raja, yang sekarang ingin bertemu alkemis itu secara langsung. Papek menekankan bahwa menolak akan membuat Raja marah, dan ketika Takumi ragu, pengusaha itu mengatupkan tangannya dan hampir memohon agar dia menerima. Malam itu, Takumi mengumumkan perjalanannya ke ibu kota kerajaan, Baculatos, dan mengundang pelayannya, yang sangat senang mengunjungi tempat bergengsi seperti itu untuk pertama kalinya. Dia menetapkan keberangkatan 1 minggu kemudian, menggunakan waktu itu untuk bersiap. Ketika Maria bertanya tentang durasi perjalanan, dia memberitahunya bahwa itu akan memakan waktu 7 hari dengan kereta. Bertekad untuk menyediakan cukup makanan, Maria mulai membuat rencana sementara Takumi menyebutkan bahwa dia memiliki hujan. Untuk batu sihir elemen gelap melalui Papek untuk membuat jubah terpesona untuknya di Sofia, membantu mereka tetap tidak terlihat di kota dan selama pertempuran. Keesokan harinya di sebuah pasar jalanan, Maria menyatakan bahwa Takumi meremehkan dirinya sendiri dan Sofia setuju, memuji keterampilan dan penampilannya. Menyadari antusiasme yang lain, Maria memberikan tatapan yang mengerti, mendorong Sofia untuk segera meminta izin, hanya mengonfirmasi kecurigaan Maria bahwa dia jatuh cinta pada Takumi. Takumi mengunjungi kapel untuk bertemu Nolan, penasaran apakah Gnat yang merupakan Dewi Gereja Cahaya Ilahi berbeda darinya. Nolan bersikeras bahwa dia adalah satu-satunya Dewi sejati, dan bahwa Takumi akan memahami arti Anat seiring waktu. Namun, dia merasa kesal dengan ketertarikan Takumi pada dewa palsu. Dia menjelaskan bahwa Sidonia belakangan ini tertarik padanya kemungkinan karena berkah tertentu yang telah dia berikan padanya. Takumi curiga bahwa ini telah menarik perhatian Sidonia, tetapi Nolan menjelaskan bahwa kedatangannya di Milgaard adalah karena Sidonia, membuat berkah menjadi tidak relevan. Ketika Takumi menanyakan tentang para pahlawan yang dipanggil oleh Sidonia,
Nolan mengungkapkan bahwa dia telah mengubah waktu, mengirimnya setahun sebelum kedatangan mereka. Mereka akan dipanggil dalam beberapa bulan. Sebelum dia bisa bertanya lebih banyak, dia diusir dan dia terbangun di kapel, frustrasi dengan sikapnya yang menghindar. Namun, karena dia tidak memiliki rencana untuk bertemu para pahlawan, dia membiarkannya. Sementara itu, 10 bulan sebelumnya di Sidonia, para pahlawan sedang dalam pelatihan yang mendalam. Kembali ke masa kini, Takumi memberikan jubah kepada rekan-rekannya dan mereka sangat senang. Dengan antusias, dia memuji betapa menawannya mereka terlihat dalam pakaian baru mereka. Muri segera menyadari bahwa dia telah melanggar batas dan dia memegang kepalanya dengan frustrasi. Dia kemudian meyakinkan para gadis bahwa dia akan membuat kereta custom untuk perjalanan, percaya bahwa lebih bijaksana untuk memiliki satu daripada terus-menerus menyewa. Tantangan utama adalah menemukan kuda monster untuk menariknya, karena mereka jauh lebih unggul daripada kuda biasa. Opsi terbaik adalah meminjam satu dari guild. Dengan geli, Maria bertanya apakah sang master tahu mengapa Bolton disebut kota petualang. Dia mengakui tidak tahu, membuat pelayan Neil merasa malu karena menganggap sebaliknya. Tanpa gentar, dia menjelaskan bahwa Bolton mendapatkan namanya karena daerah-daerah yang dipenuhi monster di dekatnya seperti hutan kematian, rumah bagi unicorn, kuda-kuda kuat, dan griffin, jauh lebih kuat daripada kuda monster. Kelompok itu menjelajahi hutan dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah kuda naga terkait dengan naga karena mereka jauh lebih cepat. Maria menjelaskan bahwa mereka tidak, meskipun penampilannya mirip. Sophia menambahkan bahwa perbedaan utama mereka adalah tanduk seperti badak dan sisik seperti naga. Tiba-tiba, seekor serigala liar menyerang mereka. Sophia secara naluriah meraih senjatanya, tetapi serigala itu melewati mereka, tampaknya tertipu oleh efek penghalang persepsi jubah. Sophia melepas jubahnya, bersikeras bahwa mereka juga harus melawan kereta, yang tidak membuat Takumi senang. Saat mereka bepergian, para elf dengan cepat mengalahkan babi raksasa, membuat Maria senang, yang sekarang memiliki banyak daging untuk makanan mereka. Kelompok itu kemudian menemukan tren yang sudah mati, dan Takumi merasa beruntung. Dia hampir membeli kayu tren dari Patek, tetapi sekarang dia memiliki cukup untuk membangun kembali seluruh kereta. Sementara tim mengumpulkan pasokan, Maple, papan, menjauh, dan menemukan kuda naga yang terluka. Ketika dia mencoba membantu, makhluk itu menembakkan sinar ke arahnya, mengingatkannya pada saat Tung menyelamatkannya. Dia meyakinkan kuda itu bahwa tuannya bisa menyembuhkannya, tetapi tiba-tiba, dua semut raksasa, yang melukai kuda itu. Serangan. Maple menjebak mereka dalam jaringnya dan kuda itu menyelesaikannya dengan sinar, tetapi segera, sebuah landasan penuh mengelilingi mereka. Dia membuat penghalang, tetapi semut-semut menggerogoti itu. Tidak dapat menghubungi tuannya secara telepati, dia takut teman-temannya telah meninggalkannya. Kuda itu terjatuh karena lukanya, dan saat semut-semut menerobos, Maple berteriak memanggil tuannya sambil memeluk kuda itu. Dia kemudian terbangun dengan sentuhan menenangkan Tecuni, terisak saat menjelaskan bagaimana dia dengan putus asa meminta bantuan. Tim kemudian menjelaskan mengapa komunikasi gagal. Penghalang laba-laba itu begitu kuat sehingga menghalangi aliran mana dari luar. Kini lebih tenang, Maple menjelaskan cedera parah pada kuda naga. Takumi mencoba mantra penyembuhan, tetapi makhluk itu secara naluriah melawan. Meskipun tidak sadar, Sophia percaya makhluk itu tetap waspada. Dia merasakan monster yang mendekat, membuatnya tidak aman untuk tetap tinggal. Maple panik meninggalkan kuda itu, tetapi Takumi menenangkannya sebelum memindahkan kuda dan laba-laba ke dimensinya. Sophia memperingatkan bahwa menampung makhluk tingkat tinggi tanpa perjanjian akrab itu berisiko dan akan membebani tubuh Takumi. Meskipun dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja, beban itu segera mengalahkannya, dan dia terjatuh setelah menjatuhkan ramuan. Setengah hari kemudian, dia tetap tidak sadar, tetapi dimensinya masih berfungsi. Sophia menyadari bahwa kuda naga akan terus menguras energinya kecuali Maple campur tangan. Untuk mencegah kelelahan total, dia mengambil tangannya, mencium tangan itu, dan berkomunikasi dengan Maple di dalam. Dia bertanya apakah laba-laba itu bisa menghapus penghalang, tetapi Maple ragu, takut kuda itu akan panik. Sophia bersikeras bahwa jika tidak ada yang dilakukan, Takumi bisa mati, mendesak Maple untuk menciptakan kembali penghalang yang sama dari hutan untuk menenangkannya. Maple akhirnya setuju. Sophia berencana mengunjungi perusahaan Peipa untuk obat-obatan, tetapi Maria menawarkan diri agar dia bisa tinggal bersama Takumi. Setelah mereka pergi, dia merasakan kehangatan di tangannya dan mendengar suara teman-temannya, menyadari saatnya untuk bangun. Melihat Sophia memegang tangannya, dia terkejut dan lega. Di luar, Maria melihat dengan bahagia saat mereka bersiap untuk memeriksa kuda naga, dan dengan penghalang Maple, mereka menemukan kuda itu pulih dengan baik. Ahli alkimia menyarankan untuk menjinakkannya seperti Maple. Takumi mengalirkan energinya melalui lingkaran sihir yang sepenuhnya menyembuhkan makhluk itu. Ketika ditanya nama, dia memilih Tsubaki, terinspirasi oleh pohon camelia. Semua orang setuju itu indah. Tsubaki mengingatkan Maple akan kesepian masa lalunya sebelum Takumi menyelamatkannya. Untuk merayakan, Maria mengundang semua orang untuk makan malam spesial, yang mereka terima dengan antusias. Di belakang perusahaan perdagangan Buddha Palim Surat di ibu kota kerajaan, seorang gadis bis dengan bakat sihir diperlihatkan kepada seorang pelanggan. Dia berjanji untuk meningkatkan keterampilannya, tetapi pria itu mengabaikannya, mengatakan dia membutuhkan seseorang yang berguna segera, bukan hanya yang eksotis. Tidak tertarik menunggu dia belajar, dia pergi. Seorang pekerja meyakinkan Riva bahwa seorang tuan yang baik akan datang suatu hari nanti. Dengan sedih, dia merenungkan kata-kata tuannya yang berulang kali dan mengingat kenangan masa kecil dengan adik laki-lakinya, di mana dia berjanji untuk mengirim uang ke rumah hanya untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih keras. Sementara itu, Takumi bekerja larut malam di bengkel dan saat fajar,
menuju atelier Gambo untuk tugas menempa. Safia dan Maria mencatat bahwa dia juga mengambil pesanan tambahan untuk perusahaan Paypack tetapi bersikeras bahwa dia tidak terlalu bekerja. Nanti, di Guild Bolton, Takumi mendengar Barak berdebat dengan seseorang. Kira bertanya kepada Hans, yang menjelaskan bahwa penampakan monster baru-baru ini di dekat kota telah menimbulkan kekhawatiran. Hans menggambar makhluk berdasarkan kesaksian saksi, menemukan bahwa itu misterius tetapi belum berbahaya. Seorang karyawan bertanya kepada Takumi mengapa dia ada di sana, dan dia menjelaskan bahwa dia ingin mendaftarkan familiar lain. Hans, yang tidak terpengaruh setelah Takumi sebelumnya mendaftarkan laba-labanya, terkejut ketika seekor kuda naga muncul, identik dengan makhluk dalam sketsanya. Menyadari bahwa ini adalah sumber teror baru-baru ini, kepanikan mulai menyebar. Saat itu, seseorang berteriak bahwa monster telah tiba dan Master Guild memerintahkan Takumi untuk mengikutinya. Sementara itu, Sophia teringat membahas pelayan potensial dengan Mulan yang berjanji untuk mencari di kota lain. Maria kemudian memberitahu Sophia bahwa dia membantu dengan memastikan Takumi makan dengan baik karena dia sering lupa. Sophia ingin meringankan bebannya tetapi tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Maria menawarkan untuk membantu di dapur dan Sophia memutuskan bahwa setidaknya dia bisa membantu di sana. Maria cemberut dan bersikeras bahwa itu tidak perlu, membuat Sophia bertanya-tanya apakah temannya merasa tidak nyaman menerima bantuan. Maria mengakui bahwa dia merasa demikian, tetapi karena Elf juga merasakannya, mereka seimbang. Dia kemudian mencatat betapa banyaknya Sophia telah berubah, terlihat lebih tenang dan anggun, yang menurutnya menggemaskan. Malu, Sophia mengubah topik, mendesaknya untuk menyelesaikan belanja dan kembali ke Takumi. Di bengkel Gambo, mereka menemukan alkemis itu pingsan karena kelelahan. Pandai besi itu menyesali tidak menghentikannya lebih awal, tetapi melihat kereta yang dia buat membuktikan usahanya. Maria dengan antusias memuji interiornya, meskipun Sophia berpikir dia melebih-lebihkan. Di dalam, Takumi menjelaskan bahwa dia telah memberi sihir pada kereta dengan perluasan spasial, mengubahnya menjadi rumah lengkap dengan dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Terpesona, Maria mengambil kendali dan berangkat, sementara Sophia mengagumi perjalanan yang mulus meskipun dengan kecepatan mereka. Takumi bertanya apakah ada yang kurang, dan Maria menyarankan menambahkan bilah yang dapat ditarik di sisi, yang membuatnya terkejut, tetapi dia berjanji untuk mempertimbangkannya. Setelah perjalanan cepat, Tsubaki naik level, mendapatkan kemampuan baru, dan membuatnya semakin kuat. Setibanya, Takumi bertemu dengan Lion Fangs dan senang memiliki mereka sebagai pengawalnya. Head terpesona oleh kuda naga yang menarik kereta sampai Papek tiba dari Godwin Bolton dan seorang pria lainnya, mengagumi kendaraan alkemis. Takumi berterima kasih kepada mereka karena telah menemaninya ke ibu kota, dan Papek dengan antusias melangkah masuk, hanya untuk berteriak kaget. Suara ledakan keras mengikuti, mendorong pemiliknya untuk memeriksa. Papek hanya terpesona oleh kerajinan tersebut, terkejut bahwa Takumi membangunnya sendiri. Menariknya dengan bersemangat, Papek menuntut rincian tentang desain sampai Godwin menamparnya untuk menenangkannya. Papek meminta maaf tetapi mengakui bahwa dia ingin memiliki kendaraan seperti itu. Godwin lebih langsung, menawarkan 100 koin platinum setara dengan 6 juta dolar untuk kereta serupa. Takumi terkejut dengan jumlah tersebut. Saat perjalanan ke Bacalatos, ibu kota kerajaan dimulai, Godwin memberitahu rekannya bahwa kreasi Takumi telah sangat menguntungkan domainnya dan bahwa penemu muda itu ditakdirkan untuk diakui secara global. Takumi percaya bahwa adalah tanggung jawabnya untuk melindungi alkemis dari mereka yang mungkin tergoda oleh kekayaan. Meskipun dia memahami perlunya melindungi orang-orang di Barcula, dia berjuang dengan bahaya yang selalu ada dari Kekaisaran Sidonia, di mana kewaspadaan selalu diperlukan. Sementara itu, setelah beberapa saat di Sidonia, Kaunti membaca tentang bagaimana Dewi Anna mengguncang umat manusia dan dari sosoknya kemudian menciptakan manusia bis dari hewan untuk melayani mereka, diikuti oleh elf dan kurcaci dari roh. Setelah itu, dia dengan canggung menyentuh keras seorang gadis bis di kamarnya. Kembali ke masa kini, kereta mencapai Bacalados tanpa masalah, berkat Maria, Sophia, Maple, dan Tsubaki yang menangani segala ancaman. Setibanya, Papek mendekati Takumi untuk membahas sesuatu di penginapan. Di sana, seorang pebisnis mengungkapkan rencana untuk menghadirkan kereta yang mirip dengan milik Takumi kepada Raja, percaya bahwa itu akan menyoroti bakat alkemis tersebut. Membangun bangunan dalam 5 hari terasa menakutkan, Takumi bersikeras bahwa itu bisa dilakukan, membangkitkan tekad Papek untuk mewujudkannya dengan cepat. Takumi kemudian memberitahu para pelayan bahwa Papek menyebutkan sebuah perusahaan Buddha bernama Palom yang memiliki taman besar yang bisa dijadikan sebagai bengkel untuk konstruksi kereta. Sovereign mengingat bahwa tempat itu dimiliki oleh seorang pria terpercaya bernama Berten, dan menyarankan agar Takumi mungkin perlu bantuan karena dia telah kelelahan selama perjalanan tanpa istirahat yang cukup. Karena baik Sophia maupun Maria tidak dapat membantu dengan alkimia, Takumi harus mencari seseorang yang berkualitas saat mengunjungi Palom. Dia memperingatkan bahwa ancaman terbesarnya mungkin bukan dari luar, tetapi etos kerja tanpa henti miliknya sendiri. Setibanya, Berten menyebutkan mendengar tentang penggunaan alkimia Takumi untuk membuat kereta dari mitril dan atimentite, dan Sophia menyarankan kandidat potensial. Sementara itu, Maria bergegas menemui Sophia, cemas bahwa Maple telah menghilang meskipun sebelumnya berada di samping Tsubaki. Khawatir, elf itu mencari laba-laba di dalam perusahaan sampai teriakan ketakutan Riva mengungkapkan keberadaannya. Sophia memarahi temannya dan meminta maaf kepada gadis bis yang terkejut, yang menjadi terpesona olehnya. Menyadari sebuah buku tua, Riva menjatuhkannya, dan Sophia mengomentari usianya, sementara gadis itu menjelaskan ketertarikan pada sihir dan teks kuno.
Sophia bertanya tentang ensiklopedia dasar alkimia dan Beast menjelaskan bahwa meskipun beberapa menganggap lingkaran alkimia sudah ketinggalan zaman, dia percaya bahwa itu adalah cara terbaik untuk memahami dekomposisi dan rekombinasi. Kemudian, Takumi menemukan Sophia dan mengajaknya membantu mencari anggota kelompok baru. Di ruang pertemuan, Burton memperkenalkan Riva. Saat Takumi memperkenalkan dirinya, Riva merasa khawatir. Jika dia ditolak lagi, dia tidak akan mampu mendukung keluarganya. Ketika Takumi menyebutkan membutuhkan seseorang yang tertarik pada alkimia, dia bereaksi dengan antusias tetapi ragu, dihantui oleh penolakan di masa lalu. Sophia meyakinkannya dengan menyebutkan bahwa dia telah mempelajari alkimia dan sihir di sini. Mendengar tentang ensiklopedia, Takumi dengan semangat mendiskusikannya dengan Riva, yang membandingkannya dengan metode lain seperti milik Aaron Martin. Didorong, Takumi menggambar lingkaran di atas kertas dan bertanya apakah dia mengenalinya. Cemas tetapi bertekad, Riva menganalisisnya dengan hati-hati, putus asa untuk membuktikan dirinya. Terlalu takut akan kegagalan, dia mulai menangis, mengakui bahwa dia tidak tahu. Desanya menggunakan madu peternak lebah yang manis alih-alih krim berbulu. Takumi menawarkan Riva peran sebagai asistennya meskipun dia gagal dalam tantangan. Dia bingung, tetapi dia menjelaskan bahwa mengenali pola adalah yang terpenting. Riva, yang berasal dari desa miskin, meminta agar gajinya dikirim ke keluarganya karena dia menjadi pelayan untuk mendukung keluarganya. Pendidikan saudara perempuannya. Takumi memperingatkan bahwa memberikan semua uangnya akan membuatnya terikat dalam perbudakan, tetapi Sophia meyakinkannya bahwa mempelajari alkimia bisa membantunya mendapatkan kemandirian. Takumi kemudian memperkenalkan Riva kepada gadis-gadis lain yang menyambutnya dengan hangat, membuatnya merasa di rumah. Sementara itu, di Sidonia, Raja semakin tidak sabar dengan penolakan Barcula untuk menerima tawarannya. Dia mempertimbangkan tindakan keras, tetapi Putri Elizabeth menyarankan untuk menunggu kedatangan Hiro. Sebagai gantinya, dia menyarankan menggunakan keyakinan sebagai senjata dengan menyebarkan rumor melawan Barcula, memprovokasi para pengikut cahaya ilahi untuk bertindak. Keesokan harinya, alkemis berbakat itu menggunakan lingkaran alkimia untuk membuat kereta dari paduan adamantit. Takumi menjelaskan bahwa strukturnya mirip dengan permen spiral dan percaya Riva akan segera membuat barang-barang yang sama rumitnya. Ragu, gadis bis itu mempertanyakan hal ini, tetapi Takumi yakin, mencatat semangat Riva, yang merupakan sifat kunci bagi setiap alkemis. Dia kemudian memintanya untuk membantu mensintesis bagian-bagian dasar. Pada hari audiensi kerajaan, Takumi mengagumi kereta yang dia buat ketika seorang pria mendekat, menanyakan apakah itu miliknya. Takumi menjawab itu untuk raja. Terpesona, pria itu mengungkapkan dirinya sebagai Barcula Lobo, penguasa kerajaan yang mengejutkan Takumi yang segera berlutut. Namun, Lobo meminta agar tidak terlalu formal. Pampek dan Bolton, yang telah mengharapkan pertemuan di aula penerimaan, juga membungkuk. Raja menjelaskan bahwa dia lebih suka pertemuan informal daripada pertemuan di ruang tunggu yang membosankan. Mengesampingkan itu, dia dengan antusias ingin bertemu alkemis terkenal dan secara pribadi berterima kasih atas kontribusinya. Raja menyoroti peran Takumi dalam menyelesaikan masalah saluran pembuangan ibu kota kerajaan dan dengan rendah hati membungkuk sebagai tanda terima kasih. LV biasanya menyelenggarakan pesta agung dan memberikan penghargaan, tetapi melakukannya berisiko menarik perhatian Kekaisaran Sidonia, yang ingin dihindari Takumi. Mengakui kebijaksanaan Raja, Takumi melihat bahwa dia menilai lebih dari sekadar penampilan. Setelah pertemuan, Raja Lobo secara diam-diam memberi penghargaan kepada Takumi, menginstruksikan Simon dan Galahad untuk menjaga kerahasiaannya. Simon memastikan adanya perintah diam, tetapi begitu Barcula mengekspor perangkat sihir itu, pengaruh Takumi pasti akan tumbuh, membuat Raja khawatir tentang reaksi gereja cahaya ilahi. Beberapa hari kemudian, kelompok itu kembali ke Bolton, di mana Takumi secara resmi membeli mensyah dari Papek. Saat minum teh, Maria menolak kenaikan gaji lainnya, merasa tunjangan saat ini dan penyediaan kebutuhan sudah cukup. Demikian pula, Sophie menolak pembayaran, mengatakan bahwa umur panjangnya sebagai elf memungkinkannya untuk mendedikasikan bahkan hari-hari terakhirnya untuk menjaga makam Takumi. Maria berharap bisa hidup lebih lama dari tuannya sehari agar bisa dimakamkan di sampingnya. Pemuda itu terdiam. Sementara itu di Sidonia, Elizabeth mengamankan perangkat sihir untuk memurnikan saluran pembuangan dari Bolton setelah seorang mata-mata menyusup ke Bacalatos dan mengambilnya dengan usaha besar. Putri itu menganggap perangkat itu sebagai kejahatan bid'ah, begitu menyinggung sehingga bahkan Paus Walbur meratapi keberadaannya. Mata-mata itu mengungkapkan bahwa beberapa orang di dalam gereja cahaya ilahi mendesak Sidonia untuk menghancurkan kejahatan ini. Elizabeth bersikeras bahwa ancaman sebenarnya terletak di Bolton dan bersumpah untuk melindungi para paus dan kehormatan Dewi Anat. Keesokan harinya, Riva memberitahu tuannya bahwa dia ingin bergabung dengan guild petualang seperti Maria dan Sophia untuk meningkatkan keterampilan alkimia dan mananya. Takumi setuju bahwa itu adalah langkah yang cerdas. Riva segera mendaftar. Dan terima kasih kepada Hans karena menawarkan transfer uang murah ke rumah. Dia mencatat banyak petualang menggunakan layanan tersebut. Dengan Riva sekarang menjadi bagian dari tim Takumi, Hans bertanya apakah dia ingin memberi nama kelompok itu karena semua anggota adalah peringkat D, kecuali Riva. Tim Takumi adalah salah satu yang terbaik di guild, meskipun dia tidak pernah berniat menjadi seorang petualang. Berbeda dengan kelompok terorganisir seperti Singa, tim Fang kekurangan peran yang jelas. Di tengah ini, Barak mendekati Takumi, menekankan bahwa aset terkuat seorang petualang adalah tubuhnya dan berjanji untuk melatihnya secara pribadi. Meskipun Takumi protes, Barak tanpa ampun memukulnya selama latihan. Setelah itu, Barak meminta nama tim. Takumi dengan tergesa-gesa menyarankan, kami adalah petualang, yang dengan cepat ditolak, membuatnya mendapatkan tamparan lagi.
Ketika diminta untuk memberikan nama yang bermakna, Takumi dengan gugup mengeluarkan nama ayah Tylet yang membuat Barak melemparkannya ke udara karena frustrasi. Kemudian, saat brainstorming dengan para gadis, Maria menyarankan Tuan Takumi dan pelayannya, tetapi Takumi takut akan hukuman lebih lanjut. Riva kemudian mengusulkan seorang petualang yang menyempurnakan alkimia, pengawalnya, pelayan, hewan peliharaan, dan seorang alkemis yang sedang berlatih. Takumi berterima kasih padanya untuk penjelasan yang rinci tetapi merasa nama itu terlalu panjang. Maria mencoba memberi nama Tylet, kulkas, pakaian dalam, dan bahkan Takumi, tetapi dia takut nama seperti itu mungkin diluncurkan keluar angkasa berkali-kali. Merasa bersalah atas saran buruknya, Maria melihat dirinya sebagai kegagalan lagi. Ketika ketegangan meningkat, Takumi meminta ide dari Sofia. Alih-alih membantu, dia dengan marah bersumpah untuk menghukum Barak karena meninggalkan Takumi. Takut keadaan bisa memburuk, Takumi mendesak Kong, mengingatkan dia bahwa pria itu membantunya menguasai intuisi, kontrol tubuh, dan seni bela diri. Sofia mundur, tetapi Takumi tahu ini belum berakhir. 10 bulan kemudian di Kekaisaran Suci Sidonia, Yamato berlatih dengan tekad yang kuat. Akira, yang mengamati, mencatat bahwa serangan terus-menerus tidak akan berhasil dalam pertempuran nyata. Ketika sebuah daerah bertanya apakah gaya Takumi efektif, Akira hanya menyebutnya pahlawan. Dia mengingatkan bahwa mereka juga pahlawan, tetapi Akira mengabaikannya dan mengajaknya berjalan-jalan. Dia menolak dan dia menuduhnya khawatir tentang budaknya. Mengabaikannya, Akiri pergi, merenungkan bahwa Akiri dulunya lebih baik. Akiri membaca bahwa Anna menciptakan manusia, kemudian Beastmen dan Elf untuk melayani mereka. Gereja Cahaya Ilahi mempromosikan supremasi manusia, sementara Gereja Penciptaan mengajarkan bahwa semua ras adalah anak-anak Nolan. Dipanggil oleh sebuah negara yang diperintah oleh Cahaya Ilahi, Akiri mempertanyakan perannya. Meskipun diberitahu bahwa dia ada di sini untuk perdamaian dunia, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sementara itu, Takumi memberikan Riva cincin pengaktif mantra dan tongkat yang terbuat dari tren kuno dan mithril. Maple, merasa iri, menerima sarung tangan bercakar yang dirancang sesuai dengan bentuk laba-labanya berkat bantuan Riva. Dengan penuh rasa syukur, dia berterima kasih kepada mereka berdua. Takumi kemudian memberi nama kelompoknya Cakar Kucing. Ketika Barak menempatkan Takumi dalam kuncian tidur, Maria mencoba menghentikannya, tetapi Barak menjatuhkan Takumi. Takut akan kemarahan Sophie, Takumi terkejut ketika dia malah mengkritik pertahanannya yang lemah. Kemudian, Hali menyarankan misi pengawalan yang lebih mudah dan Master Guild menawarkan satu kepada Kilbas, perjalanan pulang pergi selama 4 hari dengan kereta mereka yang telah ditingkatkan. Takumi bertanya kepada Sophie apakah ada beras di dekatnya dan dia mengira dia maksudkan biji-bijian dari kerajaan Samandor, yang tidak dijual di Barcula. Maria menyebutkan bahwa itu tersedia di ibu kota kerajaan, dan karena mereka baru saja berada di sana beberapa hari yang lalu, Takumi merasa frustrasi karena kehilangan kesempatan. Merasakan ada yang tidak beres, Sofia bertanya apakah dia merindukan tanah airnya atau makanannya, mengetahui bahwa dia telah pergi lama. Sofia menjawab bahwa dia lebih memilih masa kini setelah menghabiskan hampir 50 tahun terkutuk seperti burung dalam sangkar sampai perjanjiannya dengan Takumi membebaskannya. Sekarang, dia fokus pada masa depan, meninggalkan masa lalu. Maria setuju, mengatakan bahwa dia juga lebih bersemangat tentang apa yang ada di depan. Riva, Maple, dan Tsubaki merasakan hal yang sama. Merenungkan ini, Takumi menyadari bahwa dia juga telah diberikan awal yang baru. Menyadari bahwa mereka semua telah saling membantu menemukan kebebasan, dia menyarankan untuk menamai kelompok mereka sayap Nolan, yang disukai semua orang. 2 hari kemudian, setelah menyelesaikan misi pengawalan mereka kembali ke Bolton di malam hari, tetapi ketika Takumi masuk rumahnya, dia diserang oleh awan racun yang melumpuhkan. Sebelum dia menyadarinya, sekutu Takumi dikalahkan oleh pria bertopeng. Saat dia akan dipukul, sebuah proyektil mengenai senjata penyerang, memberi Takumi kesempatan untuk melawan dan menang. Fulti yang hebat berterima kasih kepada Maple, yang berada di dimensi bergerak dan menyembuhkan teman-temannya. Muria bertanya mengapa Takumi tidak terpengaruh oleh kabut itu. Jadi sang master menjelaskan bahwa panas dan Maple tahan terhadap racun dan kelumpuhan. Sang laba-laba membawa semua orang keluar untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pria-pria bertopeng itu. Setelah mengingat saat dia membawa Tsubaki ke kandang, Sophia, merasakan bahaya yang lebih besar, menyarankan untuk mencari bantuan dari guild petualang. Dia mengirim elf untuk mengambil Barak. Kemudian, pemimpin guild memerintahkan agar pria-pria bertopeng itu dibawa pergi dan mendesak Takumi untuk melapor kepada Lord karena seriusnya situasi tersebut. Keesokan harinya, Godwin Bolton memberitahu bawahannya bahwa para penyusup yang telah masuk rumah Takumi berasal dari Skuad Cahaya Ilahi, sebuah organisasi yang ditugaskan untuk mengeliminasi mereka yang menentang perintah Gereja Cahaya Ilahi. Dikirim oleh Kekaisaran Suci Sidonia, misi mereka adalah membunuh Takumi karena menciptakan perangkat pemurnian limbah sihir. Banyak yang mengingat bahwa para pendeta dari Gereja Cahaya Ilahi dan Gereja Pencipta sebelumnya memurnikan limbah menggunakan sihir. Sementara Gereja Pencipta menawarkan layanan ini secara gratis, Gereja Cahaya Ilahi membebankan biaya tinggi, menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Karena penemuan Takumi mengancam keuntungan mereka, dia mempertimbangkan untuk melarikan diri ke negara lain. Namun, Godwin berpendapat bahwa dia akan lebih aman di Bolton, di mana Gereja Pencipta memiliki dukungan yang kuat. Untuk memastikan keamanan, Gala telah memerintahkan agar pintu masuk dan keluar kota dipantau, sementara Barak menyarankan kewaspadaan saat keluar. Takumi yang takut akan nyawanya, mempertimbangkan untuk menghentikan misi, tetapi pemimpin guild menolak, karena ketidakhadirannya akan merugikan guild. Meskipun khawatir, Sophia bersumpah untuk melindunginya, dan Barak berjanji untuk melatihnya dalam bela diri. Saat mereka meninggalkan pertemuan dengan elf yang mengemudikan kereta, Takumi merenungkan bagaimana Gereja Ilahi Sidonia benar-benar mengejarnya, membahayakan Sophia, Maria,
dan Riva malam sebelumnya. Mereka menuju Guild Bolton untuk mendaftarkan tim mereka sebagai sayap Nolan, sebagai penghormatan kepada Dewi, yang dianggap Hans cocok. Petugas memberitahu mereka bahwa rumor tentang invasi tanah air Takumi telah menyebar dengan cepat, bersama dengan hadiah tinggi di kepalanya, menjadikannya target utama bagi petualang yang bersedia mengambil misi di luar. Malam itu, tim khawatir tentang serangan lain dari Danau Ilahi. Squadron, tetapi mereka meyakinkan Takumi bahwa mereka siap dan tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Meskipun dia tahu Maple dan Tsubaki akan membantu, dia merasa tidak nyaman memiliki penjaga di rumahnya. Mempertimbangkan solusi, dia berpikir untuk membuat penghalang magis untuk memblokir penyusup, tetapi mereka masih membutuhkan perlindungan saat pergi. Sophia menyarankan untuk menyewa penyerang atau tank, tetapi kelompok itu bersikeras bahwa itu tidak bisa menjadi pria. Takumi tidak memiliki petunjuk dan Sophia mencatat bahwa membentuk ikatan cepat dengan seorang petualang adalah hal yang langka. Mereka mempertimbangkan untuk menyewa dari perusahaan Melen di mana kontrak magis akan memastikan kesulitan loyalitas. Setelah mendengar ini, Riva mengungkapkan kepercayaannya pada Master bahkan tanpa kontrak. Maria dan Sophia setuju. Malam itu, Sophia melihat Takumi bekerja larut malam di bengkel. Saat fajar, alchemis memanggil Riva untuk membantu membuat perangkat keamanan ketika Sophia tiba dengan semangat untuk belajar. Takumi menugaskannya untuk mengukir lingkaran alkimia pada pelat logam. Setelah selesai, dia menaburkan bubuk di atasnya. Sophia dan yang lainnya belum tidur, dan dia mengakui bahwa dia telah merancang strategi pertahanan. Sementara itu, Maple berlatih dengan Tsubaki melawan golem palsu, mengingatkan Riva pada koneksi alkimia mereka. Takumi menjelaskan bahwa lingkaran sihir yang rumit di dada golem itu melampaui keterampilannya saat ini. Pasangannya menemukan ide menggunakan salah satu sebagai tank menarik, tetapi Takumi perlu kontrol mana yang lebih baik. Menyelesaikan proyek itu mendorong manipulasi mananya ke puncaknya, membuka kendali sihir. Alchemis mempertimbangkan untuk membuat inti golem, sementara di Kekaisaran Suci Sedonia, mereka mengetahui bahwa agen dari Skuadron Cahaya Ilahi telah ditangkap tanpa mengakhiri hidup mereka sendiri. Para utusan menjelaskan bahwa mereka kemungkinan tidak memiliki kesempatan, karena sihir kontrak digunakan pada mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa musuh telah mengidentifikasi skuadron sebagai penyerang. Elizabeth menyarankan ayahnya untuk menunda negosiasi dengan Barcula untuk memprioritaskan rencana lingkaran sihir Sidonia. Homer mengakui bahwa dia tidak bisa menganalisisnya tetapi percaya bahwa pemanggilan masih mungkin dilakukan menggunakan teks kuno. Dalam 2 atau 3 bulan, cukup mana akan dikumpulkan. Sementara itu, Takumi berjuang untuk menggunakan batu sihir saat Raver mengingatkannya bahwa lingkaran sihir bertingkat diperlukan agar golem berfungsi. Maple bertanya mengapa dia begitu bertekad untuk membuat satu, yang dijawabnya bahwa itu akan menjadi pertahanan yang kuat. Meskipun laba-laba itu menunjukkan bahwa dia memiliki sekutu untuk itu, alchemis takut akan infiltrasi lain oleh skuadron yang mirip ilahi. Menyadari kebutuhannya untuk meningkatkan kendali sihir, dia mempertimbangkan saran Maple untuk menjinakkan golem, sebuah ide yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya tetapi mungkin benar-benar berhasil. Takumi bertanya pada Sophia di mana menemukan golem dan dia menyebutkan bahwa golem batu yang hilang berkeliaran di hutan kematian barat, sementara golem besi mungkin muncul di ruang bawah tanah kuno dekat Horus. Terkejut bahwa ruang bawah tanah ada, Takumi bersemangat untuk melawan golem besi, tetapi Sophia memperingatkan bahwa masuk tanpa dukungan yang tepat adalah tindakan sembrono, membuatnya menyadari kurangnya pengalamannya. Mereka menuju dataran berbatu di mana mereka sebelumnya berburu tranche dan menemui golem batu yang menjulang tinggi. Takumi terpesona oleh ukurannya sementara Sophia mengidentifikasinya sebagai makhluk kelas penjaga. Untuk mengalahkannya, mereka harus menghancurkan batu sihir di dadanya, tetapi Takumi menolak. Tiba-tiba, Gollum dengan mengganggu memutar kepalanya ke belakang dan berkedip, membuat mereka terkejut. Tidak yakin apakah itu mata dapat menyerang atau hanya mendeteksi musuh, Sophia melihat bahaya yang semakin mendekat. Membiarkan lewat tanpa paling aman, tetapi alkemis tidak akan mundur karena percaya itu bisa menjadi sekutu. Dia pergi ke arahnya, memaksa Sophia, Riva, dan Maria untuk melindunginya. Meskipun ada ancaman, Takumi tidak merasakan permusuhan dan tetap berdiri teguh. Dia curiga bahwa Gollum, seorang penjaga yang hancur, merespons berkah Dewi Nolan yang ada di dalam dirinya. Menguji teorinya, dia mengangkat tangannya dan dengan mudah menjinakkan Gollum, mengejutkan semua orang. Ketika Maple bertanya namanya, dia menyebutnya Titan setelah raksasa legendaris. Titan ingin bentuk yang lebih dapat beradaptasi, jadi Takumi mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Sophia memperingatkan bahwa membawa makhluk sebesar itu ke dalam kota akan menyebabkan kekacauan, jadi dia mempertimbangkan untuk menggunakan dimensi bergerak. Sebelum mereka bertindak, uap mendesis dari sendi Titan dan dia tiba-tiba runtuh. Saat debu mengendap, dia menyusut drastis seolah-olah runtuh menjadi ukuran itu. Terpesona oleh pesonanya, Maple meminta sang master untuk berbicara, dan Takumi berjanji untuk mencoba. Suatu ketika di Sidonia, Akira dan Yamato menjadi cukup kuat untuk melampaui pelatih mereka, kepercayaan diri mereka meningkat. Kemudian, selama hukuman, mereka mengobrol dengan wanita-wanita yang bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka, yang menurutnya memalukan. Mereka menuduhnya cemburu karena sikapnya yang dingin. Di masa kini, Takumi dengan aneh mempersiapkan bentuk baru Gollum tetapi memperingatkan rekan-rekannya bahwa musuh sedang mengejarnya. Untuk melindungi mereka, dia menawarkan untuk membubarkan kontrak mereka, tetapi mereka menolak. Riva mempertanyakan siapa yang akan melindunginya dan dia teringat Titan, Maple, dan Tsubaki yang tetap di sisinya. Sebagai kompensasi, dia menawarkan mereka bayaran yang murah hati. Maria, yang diam sampai sekarang, berdiri, mengarahkan tombaknya padanya dan menyatakan bahwa dia harus menghadapi dirinya terlebih dahulu jika dia bersikeras. Takumi menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan orang-orang yang dia hargai,
tetapi Maria bersikeras bahwa mereka telah membuktikan diri. Tanpa mereka, dia tidak bisa terbang. Terharu, dia menangis, dan Sofia mengomentari kata-katanya, yang dimaksudkan untuk melindungi mereka dengan cara yang paling keras. Seperti Riva dan Sofia, dia bersumpah setia. Memahami kesalahannya, Takumi meminta maaf dan memohon mereka untuk tetap tinggal. Mereka menegaskan kembali pengabdian mereka, bertekad bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dikuatkan, mereka menyaksikan Titan yang baru ditingkatkan mengenakan armor yang memukau. Gollum sekarang dengan suara merayakan tubuh adamantit dan mineral yang kuat, bersenjata dengan palu dan perisai. Takumi mengungkapkan hanggar tersembunyi yang berisi Titan besar, dirancang untuk bergabung dengan yang lebih kecil menjadi Titan besar. Saat fusi berhasil, dia merasakan kebahagiaan sejati. Di atas, Nolan mengawasi sampai Dewi lain tiba dengan berita buruk. Anat yang lama dianggap hilang, telah muncul kembali karena berabad-abad iman dari gereja cahaya ilahi. Lebih buruk lagi, Anat sedang berubah menjadi roh jahat dan dengan Sidonia memanggil pahlawan, perang semakin dekat. Nolan, yang tidak dapat campur tangan secara langsung, mengonfirmasi bahwa dia diberkati untuk cumi dan mempercayainya dengan apa yang ada di depan. Sementara itu, Elizabeth berdiri di lingkaran sihir Sidonia, menunggu momen yang menentukan. Setahun sebelumnya di sebuah pemukiman dekat Bolton, seorang wanita binatang bernama Manny Mornes berada di sebuah kuburan sampai seorang kenalan memanggilnya pergi. Di dalam gerbong kereta, dia mendengar penduduk desa membahas bagaimana mereka tidak memiliki tempat lain untuk pergi dan bagaimana ekonomi mereka runtuh akibat tindakan egois para bangsawan. Ketika keadaan semakin memburuk, para bangsawan meninggalkan desa dan banjir, meninggalkan orang-orang merasa tidak puas. Awonan menyalahkan mereka atas kematian suami Manny, karena dia bekerja sampai merasa sakit tanpa menerima perawatan yang tepat. Setahun setelah desa hancur, Bolton mengetahui bahwa Count Rockford menampung para pengungsi. Anak buahnya marah atas kekejaman para bangsawan. Sementara Bolton bersikeras bahwa mereka harus membantu orang-orang yang terpaksa pindah. Rockford meminta tanah untuk 1.000 pengungsi, tetapi satu-satunya wilayah yang tersedia dipenuhi monster berbahaya. Mengusir mereka akan sulit, tetapi mereka tidak punya pilihan. Untuk menyelesaikan ini, mereka memanggil satu-satunya orang yang bisa membantu. Sementara itu, Takumi menganggap ini sebagai waktu yang baik bagi Wings of Nolan untuk menantang sebuah Dungeon, dan saat ia mencapai pintu masuk elaboran, sang alkemis merenungkan keinginannya yang sudah lama untuk menjelajahi tempat seperti itu. Di antara banyak Dungeon, mereka memilih yang kedua tersulit, Beast King Forest, sebuah hutan luas yang dipenuhi langit meskipun berada di bawah tanah. Monster di dalamnya lebih sedikit tetapi lebih kuat daripada yang di luar. Indra tajam Maple membantu tim menyergap musuh sementara Titan menyerap serangan, memungkinkan Wings of Nolan mengalahkan bos lantai dan mengklaim harta. Setelah seharian penuh, mereka mencapai level terakhir, senang dengan kemajuan mereka dengan kerugian minimal. Justru ketika Takumi mencatat keberuntungan mereka dalam menghindari jebakan, mereka memicu sebuah bola besi yang bergulir. Tetapi mereka melarikan diri tepat waktu. Maple bertanya apakah Titan bisa menghancurkannya, dan Takumi menjelaskan bahwa dia mengikuti perintah dengan tepat. Tiba-tiba, satu jalur tertutup, memaksa mereka turun ke satu-satunya rute. Takumi merasakan masalah, dan seekor naga bumi peringkat es muncul, membuatnya menyesal tidak membawa Titan. Pertarungan sangat menguntungkan naga itu, membuat Wings of Nolan bertahan. Takumi mengambil kesempatan singkat, menginstruksikan Titan dan Maple untuk menahan ekor monster itu. Maple mengikatnya dengan jaring, memungkinkan Sophie menusuk anggota naga dengan tombaknya. Serangan angin Takumi, hujan api Riva, dan api Maria menyusul, berpuncak pada Titan yang memanggil cahaya penghakiman. Riva menganggap kemenangan, tetapi Takumi menyadari naga itu belum kalah. Bangkit dari abu, ia menghembuskan api ke Titan, menyebabkan kerusakan parah. Di tengah kekacauan, Sophie melihat titik lemah, sisi. Takumi memanggil Tsubaki untuk menyerangnya, dan sang alkemis melemparkan pedang yang dialiri listrik, menyebabkan naga itu menghilang, mengamankan harta terakhir Dungeon. Secara tak terduga, Tsubaki berevolusi, tumbuh lebih besar. Takumi mengumpulkan sisa-sisa naga, melihat potensi untuk kerajinan. Kemudian, dipanggil oleh Godland Bolton, sang alkemis mengetahui tentang tanah selatan yang tidak berpenghuni yang dikuasai monster. Setelah diserang oleh Triara, kerajaan itu jatuh setelah kekalahannya. Dia mencatat adanya adamantium dan mithril tersembunyi di wilayah tersebut, menarik minat Bolton. Godwin menyarankan agar Takumi mendirikan pemukiman di tanah ini, mengingat bagaimana dia dengan cepat membangun tembok pertahanan di desa Bur, membuktikan kemampuannya. Asistennya menyebutkan sebuah sungai di musim semi sekitar 105 mil selatan Bolton, menjadikannya lokasi yang menjanjikan karena sumber airnya dan jaraknya dari monster. Sophia khawatir tentang Takumi yang dikejar oleh skuadron yang mirip dewa, dan Godwin menyesali permintaan ini di waktu yang begitu sulit. Namun, dia sangat ingin melihat pemukiman ini selesai dengan cepat, karena sebuah desa ditinggalkan setahun yang lalu akibat korupsi bangsawan, meninggalkan warganya tanpa rumah. Pengungsi yang mencari perlindungan di Bolton dan Rockford. Takumi, yang pernah menjadi tunawisma, setuju untuk membantu. Kemudian, dia menolak pengawalan sehingga sayap Nolan dapat pergi sendirian ke lokasi, di mana mereka menggunakan sihir bumi untuk membangun dinding, jalan, saluran air, dan membersihkan monster. Setelah kemajuan yang signifikan, Takumi mengirim Sophia ke Bolton untuk memanggil para pendatang baru, yang memberitahu Tuhan ketika dia terkejut bahwa pemukiman itu sudah siap untuk dihuni. Setelah hanya 10 hari pembangunan, konvoi pengungsi dikirim keluar. Mereka berbisik bahwa mereka diasingkan ke perbatasan selatan yang dipenuhi monster untuk mati, meringankan beban para bangsawan. Pengelolaan pemukiman diserahkan kepada seorang pria kaya dari Bolton, yang kemungkinan besar acuh tak acuh terhadap nasib mereka. Setibanya,
Para pejuang konvau terkejut oleh dinding yang menjulang tinggi, rumah-rumah kokoh, dan bahkan sebuah kastil. Petugas Takuni menjelaskan bahwa tanah itu disiapkan untuk pertanian dan dinding dapat menangkis penyerang, kecuali naga. Ketika ditanya, seorang alkemis menyatakan kastil itu untuk pemerintahan, dengan barak untuk kesatria dan sistem pembuangan menggunakan sihir. Skeptis, petugas menuduh Takumi mengandalkan sihir, yang tidak dia bantah. Saat mereka mengamati rumah baru mereka, beberapa pengungsi meragukan apakah mereka benar-benar bisa tinggal di sana. Sementara itu, Sophie mendekati Mani, yang mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan suaminya. Elf itu bersimpati dan bertanya apakah dia ingin pekerjaan yang berbeda. Wanita Beast itu tetap diam, jadi elf itu bersumpah untuk berkonsultasi dengan tuannya. Mani terkejut mengetahui bahwa dia memiliki satu dan pelayan menjelaskan bahwa pria ini membangun desa dan karena semua orang sibuk, mungkin membutuhkan juru masak atau bantuan serupa. Dia kemudian pergi untuk berbicara dengan Takumi, berjanji untuk memeriksa wanita Beast itu nanti. Beberapa jam kemudian, alkemis menawarkan Mani pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan gaji yang dapat dinegosiasikan. Pada saat itu, dia teringat percakapan di masa lalu tentang ketidakpercayaan terhadap bangsawan dan bagaimana suaminya meninggal karena keserakahan mereka. Takut sejarah akan terulang, Mani menolak, tidak dapat mempercayai alkemis muda itu. Maria bersikeras bahwa Takumi berbeda, tetapi dia membiarkan masalah itu berlalu. Setelah itu, Mani menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal, yakin bahwa dia sekarang akan menghadapi hukuman. Mungkin dia berbicara karena keadilan, rasa sakit yang tersisa terhadap bangsawan atau frustrasi murni atas ketidakberdayanya. Terlena dalam pikirannya, dia tiba-tiba diserang dalam perjalanannya ke hutan. Sementara itu, Maple bergegas untuk memperingatkan tuannya bahwa segerombolan monster sedang menyerang. Untuk memberi isyarat, dia memerintahkan Doran untuk mengangkat jembatan dan melindungi penduduk kota. Alkemis bersikeras bahwa tidak ada makhluk yang dapat memanjat dinding, meninggalkan sayap Nolan untuk menangani ancaman tersebut. Banyak yang bergegas, tetapi sudah terlambat, melihat jembatan terangkat. Penduduk memberitahu Maria bahwa temannya pergi melalui jembatan selatan. Khawatir, Takumi mengumpulkan timnya dan berangkat dengan Titan. Menghadapi dua serigala raksasa, banyak yang percaya dia sudah terkutuk, tetapi Takumi tiba tepat waktu, memotong mereka. Dia meratapi lebih banyak, tetapi dia tetap tenang. Kelompok itu mengonfirmasi kemenangan saat Mani merawat alkemis yang terluka. Takumi meyakinkannya tentang cara melindungi desa. Dia menyadari bahwa dia tidak seperti bangsawan manapun, benar-benar baik, dan luar biasa. Menyadari sudah terlambat untuk mundur, banyak menegaskan keinginannya untuk melayani Takumi. Alkemis menerimanya, dan yang lainnya menyambut sekutu baru mereka. Di Bolton, Doron melaporkan keberhasilan Cudi kepada Marquis Godwin, yang berspekulasi bahwa kota baru ini mungkin menjadi kunci pencariannya. Sementara itu, di Sidonia, Raja menerima berita dari Trier tentang sebuah kota benteng dengan kastil yang kuat muncul dekat Barcula. Laporan menunjukkan bahwa kesatria Bolton terlibat dengan sang alkemis, yang dianggap Sidonia sebagai tantangan. Elizabeth menyatakan bahwa Barcula tidak boleh mendominasi dan bahwa Sidonia harus memerintah benua, mengisyaratkan serangan balik. Kembali bersama Sukumi, dia mempertimbangkan untuk menggunakan jalan untuk perdagangan ketika Mani tiba dengan makan siangnya. Tiba-tiba, energi besar meledak dari sebuah batu, mengalir ke seluruh benua dan mengganggu sayap Nolan. Maple mendeteksi mana yang mengganggu dan Sophia merasa tidak nyaman. Pada saat itu, Takumi teringat akan gangguan waktu Nolan menyadari bahwa 1 tahun telah berlalu sejak kedatangannya, tepat ketika para pahlawan dipanggil. Di Aula Agung Sidonia, Akiri Yamato dan Akanya muncul, disambut oleh Elizabeth. Akiri Yamato dan Akanya tiba-tiba muncul di Aula Misterius Sidonia, di mana Elizabeth menyambut mereka. Sementara itu, Nolan mengamati kemajuan mereka di Kekaisaran Rahasia seolah-olah menonton pertunjukan yang menghibur. Suatu hari, Dewi lain terkejut bahwa manusia ini menjadi petualang elit hanya dalam 3 bulan, membuktikan kekuatan mereka. Nolan merasakan langkah berikutnya dari negara itu sudah dekat. Di Kekaisaran, Elizabeth mengumumkan saatnya memperkenalkan para pahlawan kepada dunia. Akurat, tahun untuk ketenaran, menjadi tidak sabar, tetapi Elizabeth bersikeras untuk menunggu. Dengan percaya diri mempertanyakan ketidakpedulian sebuah kaunti. Dia mengabaikannya, berpura-pura bersemangat, meskipun dia diam-diam membenci keangkuhannya. Keesokan harinya, Takumi mengungkapkan sebuah desa dekat perbatasan Bolton, sekarang bernama Wedgeford, berkembang dengan perdagangan dan keterampilan baru. Sementara itu, tim Sophia membunuh seekor binatang di hutan, dan Maple menemukan seekor kadal hutan terjebak dalam jaring, pemandangan yang tidak biasa. Di rumah, Sophia memperingatkan keluarganya bahwa kekuatan monster mungkin meningkat, mungkin terkait dengan seorang pria gangguan selama 3 bulan. Takumi mempertimbangkan teori Nolan bahwa para pahlawan telah dipanggil. Kemudian, Dora memberitahu seorang alkemis bahwa Barak meminta kembalinya untuk sebuah misi. Ketika ditanya tentang Bolton, pejuang itu menyebutkan desas-desus tentang para pahlawan di Sidonia. Takumi menyadari bahwa ini kemungkinan terjadi 3 bulan yang lalu, mengejutkan petugas tersebut. Sophia menghubungkan pria yang bergeser itu dengan kedatangan mereka. Selama pertemuan banyak pertanyaan, peran Sidonia, sementara Maria melihat intervensi ilahi. Sendirian, Takumi mengungkapkan kebenaran, Sidonia tidak hanya menerima para pahlawan, tetapi menggunakan sihir terlarang untuk memanggil mereka. Anak laki-laki itu dengan tulus berharap para pahlawan benar-benar berbudi luhur dan benar-benar berkomitmen untuk memulihkan Sidonia, seperti yang dikatakan Maria. Saat mereka berangkat ke Kekaisaran, Raja berdoa untuk berkah Anas atas mereka. Ketika pintu kereta terbuka, Yamato memperhatikan teman wanita binatang Akane dan dengan marah mempertanyakan kehadirannya. Akane menjelaskan bahwa Lulu adalah asistennya, tetapi Yamato tidak mengerti mengapa dia merujuk pada seorang budak dengan cara itu. Sementara itu, Elizabeth dan para pendeta berdoa untuk favor Anat. Keesokan harinya di Guild Petualang Bolton,
Hans memberitahu Takumi tentang para pahlawan yang dipanggil. 2 anak laki-laki dan seorang gadis, semua dengan rambut dan mata hitam. Para alkemis curiga bahwa mereka mungkin Jepang seperti dia. Men menambahkan bahwa mereka sedang diangkut ke gereja cahaya ilahi di Romelia dan Barcula. Tujuan sebenarnya Makedonia adalah untuk memperluas pengaruhnya atas negara-negara yang selaras dengan gereja penciptaan. Sementara itu, perusahaan PayPal telah meminta sebuah pengawalan dari sayap Nolan ke ibu kota kerajaan. Ketika Takumi kembali ke rumah, banyak yang meminta untuk bergabung dalam misi. Dia tahu risikonya, tetapi dia bersikeras merasa terlalu kesepian jika ditinggalkan dan Maria setuju. Meskipun Sophia merasa ini mendadak, dia memahami alasan Manny dan mendukungnya. Wanita bis memohon untuk ikut, mengingatkan mereka bahwa dia bisa membantu dengan sihir bumi. Takumi akhirnya menyerah dan meminta pasangannya untuk berkoordinasi dengan Maria atau Riva, berjanji untuk mendaftarkan Manny di guild keesokan harinya. Sementara itu, di kereta pahlawan, para pria yang dipanggil mengeluh tentang perjalanan kasar. Mufipas yang diamati Akira bahwa Barcula memiliki banyak elf dan menyarankan untuk membawa beberapa bersama mereka. Yamato mendukung ide tersebut, meskipun negara itu melarang ekspor budak. Namun, mereka berasumsi bahwa status pahlawan mereka akan membuat orang lain mau mengikuti mereka. Dia juga membanggakan bahwa mereka adalah petualang elit yang sudah melebihi level 30. Akanio. Di sisi lain, melihat ini sebagai satu kesempatan untuk campur tangan dalam Bach Klatos, berharap menemukan cara untuk mengubah keadaan berdasarkan keterampilan wahyu miliknya. Sementara itu, kelompok Takumi menuju guild lokal setelah menyelesaikan misi pengawalan mereka. Promosi ini akan mengangkat Takumi dan Sophia ke peringkat F dan Manny, peringkat D, yang memerlukan kartu guild mereka untuk pembaruan. Selama percakapan, 3 pahlawan sombong dari Sidonia masuk dengan paksa, menuntut orang lain untuk minggir, bahkan resorting pada kekerasan terhadap mereka yang melawan. Melihat Sophia dan Manny, mereka terpesona oleh kecantikan mereka dan bersikeras untuk membelinya. Takumi segera menolak dan memberitahu mereka untuk pergi jika mereka tidak memiliki urusan yang nyata. Tersinggung. Para pahlawan menuntut agar Buddha diserahkan, tetapi Sophia dan Manny dengan tegas menolak. Ini membuat Akira marah, yang menyerang Takumi hanya untuk pedangnya dengan cepat dihancurkan oleh sihir dekomposisi Takumi. Imado menyerang dengan tangan kosong, tetapi dengan mudah dijatuhkan. Melihat pedangnya yang hancur, Akira sangat terpukul, meskipun Takumi mencatat bahwa itu hanyalah bilah besi sihir. Marah, para pahlawan memperingatkan Takumi bahwa dia akan menyesali penolakannya, tetapi dia membalas bahwa menyerang petualang di dalam guild adalah kesalahan besar, sebelum meninggalkan ancaman konsekuensi dari gereja cahaya ilahi. Sementara itu, rekan wanita mereka, Akane, meminta maaf dan memperkenalkan dirinya, mengejutkan Takumi dengan nama Jepangnya, sama seperti dia terkejut mendengar namanya. Saat Akane akan berbicara, Takumi menutup mulutnya dan memperingatkan bahwa dia akan berada di Hotel Barolego. Saat pergi, dia menyadari bahwa dia adalah pria yang disebutkan oleh kemampuan wahyunya. Sementara itu, sayap Nul mendiskusikan para pahlawan Sidonia, tetapi Sophia menyebut mereka tidak layak dan banyak yang takut akan permusuhan mereka. Namun, elf tersebut mencatat bahwa wanita yang bersama mereka tampak Eason. Takumi kemudian bertanya-tanya apakah mengungkapkan lokasinya adalah tindakan sembrono, tetapi Muria meyakinkannya. Di tempat lain, Akane dan Lulu menyamar dengan jubah melarikan diri melalui gang. Lulu ingin tetap di belakang, tetapi Akane bersikeras bahwa dia dibutuhkan. Tentara melihat mereka, tetapi Sophia campur tangan, mengarahkan mereka ke Hotel Takumi. Tentara lain mengejar, tetapi Maple menjebak dia dalam jaring. Setibanya, seorang kaunti langsung bertanya apakah Takumi adalah keturunan dari Jepang yang dipanggil. Dia ragu tetapi mempercayai janjinya untuk menjaga kerahasiaan mengakui bahwa dia adalah, dan bahwa keberadaannya terkait dengan para pahlawan yang dipanggil. Pelayan Takumi juga bingung, jadi dia akhirnya mengungkapkan kebenaran, bersikeras agar mereka menjaga rahasia itu. Sementara itu, Akira dan Yamato menemukan pelarian Akane, dan seorang pemimpin agama menyarankan untuk membatalkan kunjungan Romelia dan kembali ke Sidonia untuk menilai kembali rencana mereka, mengungkapkan dirinya sebagai utusan Dewi Nolan. Takumi mengejutkan para wanita sementara Akane menyadari bahwa Kekaisaran Suci adalah penjahat sejati, yang telah mengganggu atmosfer berawak dengan mantra pemanggilan terlarang. Takumi, yang lebih memilih kehidupan damai sebagai produser, memperingatkan bahwa pahlawan yang dipanggil Sidonia bisa memicu perang, meskipun mereka masih membutuhkan sekutu. Gereja Cahaya Ilahi memanipulasi mereka untuk mengumpulkan dukungan publik. Ketika Takumi bertanya mengapa beberapa pahlawan bersikap angkuh, Akane menjelaskan bahwa mereka berubah setelah tiba di dunia ini. Dia mengganggu makanan Sidonia dan memurnikan segala sesuatu yang dia makan, mencurigai bahwa itu mengubah pikiran. Akara dan Yamato, yang lebih fokus pada seni pedang daripada sihir cahaya, mungkin telah dipengaruhi oleh sesuatu dalam diet mereka yang mungkin menyebabkan pencucian otak. Akane berlutut, memohon kepada Takumi untuk membebaskannya di Lulu agar mereka bisa akhirnya melarikan diri. Sang alkemis menghilangkan kalung Lulu, mengakhiri perbudakannya. Meskipun Lulu awalnya panik mengira dia telah ditinggalkan, Akane meyakinkannya bahwa mereka akan tetap bersama sebagai teman. Mereka berpelukan dan Takumi mendesak mereka untuk menuju ke rumahnya di Bolton. Akane khawatir menjadi beban, tetapi dia bersikeras untuk membantu. Di rumah, Akane menikmati hidangan yang familiar dari tanah airnya, membuatnya menangis. Lulu ragu untuk bergabung di meja, tetapi menyadari hidupnya telah berubah. Malam itu, seorang penjaga di Wedgeford melihat serbuan monster besar dan mengirim pesan mendesak ke Bolton. Sementara itu, Takumi memutuskan untuk membebaskan pelayannya dari kontrak mereka, menginginkan mereka sebagai teman dan sekutu sejati. Maria, Sophia, dan Riva terkejut,
Tetapi dia meyakinkan mereka bahwa ikatan mereka harus dibangun di atas kepercayaan, bukan kewajiban. Takumi kemudian menempa pedang suci Amaterasu dan Tsukuyomi, yang mampu menyerap mana musuh. Tiba-tiba, dia menerima panggilan darurat dari guild. White Fort sedang diserang. Takumi segera bergabung dengan Lion Fangs yang berkumpul dengan Barak. Pemimpin guild memperingatkan mereka bahwa segerombolan monster mendekati kota yang tertarik oleh orang-orang di White Fort. Kapten dipanggil untuk meminta bantuan, tetapi karena sebagian besar petualang berpangkat tinggi sedang pergi, kelompok yang lebih lemah ini harus turun tangan. Takumi merasakan tekanan, tetapi Hans meyakinkannya bahwa 3 tim yang tersedia sekuat 100 pejuang. Riel terkejut ketika kelompok ketiga ternyata adalah Scarlet Rose, tim wanita yang dipimpin oleh Merilda. Dia memperkenalkan Barella si tank, Mary si penyihir, Paula si penyembuh, dan Linda si pengintai. Riel jelas tidak menyukai mereka, dan Marilda mengejeknya karena masih hidup. Barak mengakhiri perdebatan, menyatakan bahwa Kapten Doran akan segera pergi malam ini, dan Takumi harus melanjutkan dengan Lion Fangs dan Scarlet Rose. Sang alkemis berangkat ke kota, meninggalkan Akane dan Lulu di rumah di bawah perlindungan Titan. Di dalam kereta sihir, dia memberikan Sophia pedang rahasia Matarasu yang ditempa dari Orochalcam. Kembaran dan Tsukuyomi memberikan kerusakan mental bahkan dengan goresan terkecil. Takumi berpikir bahwa menggabungkan serangan dari kedua senjata akan memaksimalkan efektivitas mereka. Maria memberitahunya bahwa mereka mendekati White Fort. Di luar jalan, banyak monster dapat menerobos dinding tinggi dan banyak yang mengira penduduk kota aman, tetapi dia salah. Laporan menyebutkan bahwa makhluk terbang telah melewati pertahanan dan sedang menyerang. Riel segera melepaskan panah ke arah mereka sebelum kereta tiba. Begitu berada di medan perang, Takumi mengayunkan palu Thor sementara Sophie memanggil tornado saat para pejuang menyerbu. Maple meminta Tsubaki untuk menargetkan monster yang memanjat dinding. Melihat kelompok Takumi, tentara lokal menurunkan jembatan dan taring singa serta barisan merah memastikan mereka dapat mempertahankan area tersebut. Sophia mengumumkan bahwa sayap Nolan akan berpatroli di perimeter. Saat matahari terbit, semua monster di dalam dinding telah dikalahkan dan penduduk kota yang bersyukur bersorak untuk penyelamat mereka. Untuk Cupid, Riva dan Mani merawat luka sementara dia, Sophia, Maria, dan Maple membantu taring singa dan Scarlet Rose. Kesehatan mereka mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa. Gerombolan monster tidak menyebar tetapi mundur dengan cara yang terorganisir, meskipun jenis mereka biasanya bertindak secara independen. Seorang penjaga Wagefort menjelaskan bahwa gerombolan monster menyerang, mundur, dan menyerang lagi ketika manusia beristirahat. Takumi curiga ada pemimpin yang mengordinasi mereka, meskipun kesehatan meragukan keberadaan monster semacam itu. Namun, alkemis percaya bahwa pria kuat dari pemanggilan pahlawan Sidonia yang terjadi beberapa waktu lalu mungkin telah memicu evolusi monster. Karena mantra tersebut dilarang oleh Dewi Nolan, efeknya pada monster tidak akan mengejutkan. Muriel menyatakan bahwa pemusnahan ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Sementara itu, di Sidonia, Raja mengetahui tentang serbuan monster besar di dekat Barcula. Dia melihat ini sebagai kesempatan. Jika gerombolan melemahkan Barcula, Sidonia dapat menyerang. Untuk memaksimalkan keuntungan, dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap menggunakan para pahlawan dalam pertempuran. Putrinya, Elizabeth, menyarankan untuk memperluas serangan ke sekutu Barcula seperti Samondor sebelum mereka dapat campur tangan. Kembali di White Fort, pertempuran di dataran rendah digunakan untuk merawat yang terluka. Dari dinding, Sophia terkejut dengan jumlah besar yang terluka. Riva tiba dengan jelas khawatir, membawa makanan untuk elf. Dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang Takumi, yang memberikan semua ramuan miliknya. Lebih buruk lagi, pasokan sayap Nolan dibeli oleh perusahaan Paypick, dan para petualang belum memiliki waktu untuk mengisi ulang. Untuk segera memulai batch baru, Sophia mengangkat masalah ini dengan pemimpin, tetapi dia percaya ramuan hanya penting saat digunakan. Elf bersikeras bahwa serangan di masa depan tidak dapat dihindari, dan bahwa alkemis harus menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri. Namun Takumi menolak kebutuhan itu, mengatakan bahwa dia akan menghindari cedera. Sophia mengharapkan tanggapan ini, itulah sebabnya dia bersumpah setia padanya, bersedia mengorbankan hidupnya. Selanjutnya, Takumi memerintahkan agar anak-anak dikumpulkan dan dilindungi oleh Riva, Mani, dan Maple. Saat itu, laba-laba humanoid memperingatkan tentang gangguan aneh di hutan. Takumi merancang rencana. Sebuah serangan sihir akan melemahkan musuh sebelum Tsubaki menyerbu dan dia serta sekutunya akan menghabisi monster yang selamat. 3 kelompok petualang bergerak melewati dinding dan mengambil posisi dekat gerombolan, yang tetap diam. Bakumi, Sophia, dan Mary melepaskan palu perang, tornado, dan badai api, sementara Riva dan Maria menyerang dari dinding. Saat medan perang meledak dalam kekacauan, Tsubaki dan sekutunya menyerbu, memberikan keuntungan besar bagi pertahanan. Ketika garis depan menerima serangan berat, Riva dan Mani tergesa-gesa untuk melindungi anak-anak, meninggalkan Maya untuk mempertahankan tembok. Head memberitahu Takumi bahwa Lion Fangs akan menjaga sisi kiri sementara Marilda menyatakan bahwa Scarlet Rose akan menutupi sisi kanan. Selama pertempuran, Sophia menerjang ke arah sekumpulan monster dan melepaskan tornado. Takumi memperingatkannya untuk mundur, tetapi dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Tiba-tiba, gerombolan itu mundur, mengungkapkan pemandangan yang mengerikan. Makhluk yang lebih besar mengkonsumsi yang lebih kecil dan langsung bermutasi. Di antara mereka, muncul makhluk bersayap berkepala 2, menembakkan energi magis. Takumi curiga itu adalah pemimpin. Di tengah kekacauan, Sophia terkena ekor, membuatnya rentan saat makhluk mirip naga bersiap untuk menghancurkannya.
Takumi berlari untuk menyelamatkannya, menyesali tidak membawa Titan. Sobaki disingkirkan sementara Sophia, yang bertekad untuk mengalihkan perhatian musuh, menarik fokusnya tetapi terkena serangan napasnya. Kali ini, Maple, Riva, dan Maria ikut campur, memaksa makhluk itu mundur dengan kekuatan gabungan mereka. Takumi dan Sophia kemudian melancarkan serangan yang menghancurkan, Palut Hor dan Tornado memberikan kerusakan besar. Akhirnya, elf itu melemparkan Madrasur ke Takumi, mendaratkan pukulan keras, dan mengalirkan semua mananya ke Tsukuyomi untuk serangan akhir, menghilangkan pemimpin monster itu. Terluka parah, Safi jatuh berlutut saat Takumi bergegas untuk menyembuhkannya. Dia bersikeras bahwa dia harus memprioritaskan dirinya sendiri, sementara dia memarahinya karena ceroboh. Dia membela tindakannya, mengatakan bahwa dia hanya ingin melindunginya, tetapi dia berjuang dengan pikiran bahwa dia hampir mati tanpa alasan. Jika para gadis tidak datang tepat waktu, kadal itu akan membunuhnya. Sophia meremehkan nilai dirinya sendiri, tetapi Takumi mendesaknya untuk tidak membuang hidupnya. Para pemimpin kelompok lainnya tiba, mengumumkan bahwa semua monster telah dibunuh atau melarikan diri. Keletihan, Takumi terjatuh di samping Sophia. Dia dibawa untuk istirahat dan kemudian terbangun dengan kabar tentang pemulihannya, menyebar di seluruh rumah, menyebabkan kegemparan. Murielda dan Heak mengakui kekuatannya kepada Sophia. Beberapa hari kemudian, Konvo kembali ke Bolton untuk membantu dalam rekonstruksi, sementara para pahlawan Sidonia meninggalkan kehancuran di belakang mereka, bahkan merugikan yang tidak bersalah. Kembali di mansionnya, Takumi dan kelompoknya berbagi pesta perayaan untuk pulih dari pertempuran dan perjalanan. Namun, gadis-gadis yang dikenal sebagai Sophia telah menjauh dan menarik diri sejak White Fort, semakin khawatir. Mereka mendesak Takumi untuk berbicara dengannya. Maria menyesali telah terlalu keras pada Takumi, membandingkan dirinya dengan air mancur yang rusak. Sementara itu, Takumi meminta maaf kepada Sophia, yang mengakui bahwa dia salah tetapi bertindak untuk melindunginya. Dia bersikeras bahwa mereka harus saling mendukung secara setara, karena sayap Nolan tidak akan lengkap tanpanya. Tersentuh, Sophia berjanji untuk tetap bersamanya selamanya, sampai seorang County menerobos masuk, merusak momen itu. Kemudian, Takumi mengunjungi Lord Bolton, yang mengizinkan seorang County di Lulu untuk tinggal di mansionnya. Dia juga mengungkapkan bahwa para pahlawan Sidonia membantai sebuah desa, meninggalkan seorang County merasa bersalah. Dia tahu dia harus menghadapi mereka suatu hari dan tidak akan lari ketika saatnya tiba. Takumi kemudian bertemu kembali dengan Nolan, memberitahunya bagaimana para pahlawan Sidonia terus mengganggu hidupnya. Dia mengingatkannya bahwa takdir tergantung pada pilihan manusia, tetapi Takumi bersumpah untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Sebagai seorang alkemis, dia bisa menciptakan apa saja, dan dia tidak akan menukar hidupnya dengan yang lain. Dia juga memberikan permen yang diminta Nolan, dan dia merenungkan bahwa dia adalah satu-satunya harapan Nigrid. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa mengubah